Jadi penggunaan DKPB adalah menetapkan di sana salah satunya adalah untuk penggantian biaya penggantian baru atau new placement cost dalam pendekatan biaya ya. Jadi ini yang memang dipakai oleh teman-teman di JKN dalam melakukan ya terpisah untuk tanahnya dia menggunakan pendekatan data pasar untuk bangunan. Untuk penggunaannya dia menggunakan dasarnya adalah untuk keperluan, tapi mulai ditetapkan tahun 2016 sudah mulai ya, tapi dasar hukum yang terbaru adalah tentang ini. Dan juga di sana ada terkait dengan ya itu juga nanti gimana cara pemakaiannya ya seperti apa. Nah untuk softwarenya sebenarnya melakukan survei, maksud adalah software untuk melakukan survei dari teman-teman panel sehingga suatu ya untuk satu komponen bangunannya. Jadi model ya kalau dibilang untuk ininya, terus setiap tahun pasti dilakukan pembaruan, setiap tahun ada pembaruan dan setiap tahun ada rilis yang sifatnya pemakaiannya ada, misalnya dulu cuma tipe bangunan satu ada berapa, dua berapa, setelah itu rilis baru lagi. Penggunaannya secara umum ya kalau proses untuk penyusunannya sekarang dilakukan oleh teman-teman KPKNL untuk melakukan survei terkait dengan bahan bangunan, upah dan sebagainya ya. Terus terkait dengan alat-alatan, terus ada verifikasinya, terus diinput data dalam satu software ya untuk DKPB-nya. Terus nanti kebentuk seperti ya secara umum nanti akan ada software besar ya. Ini akan terbentuk satu tabel yang seperti ini bahwa untuk kategori ada kategori bangunan 1, 2, 3, 4. Di bangunan 1 ada 3 kategori, bangunan 2 ada 3 kategori. Ini sebenarnya sudah berkembang lagi yang kalau sekarang adik-adik download untuk ke tipe bangunannya itu akan berbeda dengan yang ini. Terus untuk material bawah ya, artinya ini fondasi bawahnya digeneralisasi. Untuk tipe 1 adalah 432.000 per meter misalnya. Rangka bangunannya dia menggunakan apa di struktur tengahnya ya. Terus ada struktur atapnya. Terus untuk pelapis dinding material 1, material 2-nya apa ya. Jadi di sini ada untuk material lusian kayu, komponen material kusen aluminium dan pelapis dinding. Artinya ini 1, 2, 3, 1, 2, 3 modelnya kayak gitu ya. Jadi sampai dengan nanti atapnya apa, terus lantainya apa, langit-langitnya apa, pagar per meter, tergantung material 1, material 2, material 3, sampai dengan nanti instalasi biayanya. Ini biayanya juga di survei biaya pemakaian nih, kebetulan pakai DKI ya, untuk DKI ya. Per titik misalnya ini kebetulan nggak ada ya, per titiknya berarti harus melakukan survei lagi kalau misalnya modelnya seperti ini untuk pemasangannya. Terus ada material 1, kelompok material. Nah, nanti penjelasan materialnya seperti ini ya. Atap genteng keramik itu masuk kategori material 1 dengan penyesuaian 1,00. Terus kalau atap dia beton non konvensional 1 misalnya, dia itu secara umum lebih tinggi, berarti ada adjustmentnya 1,556. Nanti kita coba lihat ya untuk satunya. Terus ada genteng ya, mana lihat ada yang sirap ya. Dia menggunakan angka di material 3. Jadi kalau melihat angka di material 3 untuk atap dilakukan adjustment sebesar 2,8 something ya. Nah ini udah penjelasannya masing-masing ya, titik lampu berapa, titik kontak berapa, instalasinya. Jadi air juga ada dengan air penampungan, misalnya punya bak tanpa penampungan bagi cuma keran ya. Terus air kotor berat ya.
Air kotor berat berarti sistem yang septic tank, kalau yang floor drain berarti dia yang biasa. Ya. Sumber air biasanya dia survei lagi biasanya penilainya ya kadang. Terus dari macam-macam ini biasanya ada penyesuaian ya di sini materialnya, terus ada generalisasi biasanya nanti. Nah, tabel koefisien bangunan juga ada untuk bangunan lantai 1 berarti koefisiennya 1, lantai 2 berarti 1,09. Jadi kalau udah dihitung di kategori 2 itu dia masuk 1,09. Di kategori 3 1,12. Nah, itu udah ada koefisien bangunannya ya. Nah, penyesuaian yang lain misalnya ternyata kopel satu sisi bangunan kategori 1 dikurangi lagi terhadap komponen material dindingnya 8 sampai 12%. Kopel dua sisi artinya kita misalnya menilai rumah terus sharing tembok kiri kanan ya. Maka untuk kategori dindingnya dilakukan penyesuaian. Kalau ada ornamen-ornamen, nah ini masuk kategori apa ya? Ini memang kadang susah kalau yang ini penentuannya, kita harus survei dulu. Ada ornamen khusus yang model-model kayak bangunan kayak apa, tipe-tipe apa, yang kayak istana-istana ya. Nah itu memang perlu ada ornamen yang perlu ditambahkan. Terus di sini ada juga untuk biaya tidak langsung ya, misalnya untuk bangunan kategori 1, angkanya juga sudah ditetapkan ya, melakukan ini sampai dengan 12% sampai dengan 18% ya. Terus juga ada jumlah titik misalnya. Standarnya per lantai ada berapa sih gitu, satu titik per 8 meter persegi untuk bangunan 1-1, untuk bangunan 1-2 titik per 5 meter persegi ya. Bangunan 3 1 titik per 5 meter. Jadi dia melakukan teman-teman di itu awalnya melakukan survei ya, survei untuk beberapa tipe bangunan sehingga mendapatkan angka-angka seperti ini. Tabel penyusutan ada di itu ya, di PM di tadi Pertijen nomor 3 tahun 2013 dipisahkan dari bangunan kategorinya baik sekali, baik, sedang, jelek dan jelek sekali. Angka penyusutannya itu terkait dengan penyusutan secara umum. Jadi tidak ada lagi nanti pemisahan secara fungsi dan ini ekonomis. Jadi seolah-olah digeneralisasi menggunakan angka ini ya. Tidak perlu mencari lagi untuk angka penyusutannya. Jika penyusutannya misalnya jelek sekali, masanya 10 tahun misalnya, berarti angka penyusutannya adalah 50% misalnya. Itu sebagai contoh ya. Ini ada di EC03 tahun 2013, saya sudah sertakan di sana juga. Terus ada penyesuaian misalnya terkait bangunan dengan 4 lantai, kondisi tanah lembek, miring ya. Tadi kan berarti ini tergantung elevasi tanahnya ya. Elevasi tanahnya apa? Kalau misalnya rata ya berarti nggak ada penyesuaian. Kalau misalnya dia nggak rata ya beda lagi. Terus untuk sudut bawah juga sama. Nah, untuk batasan umum untuk DKBB ini beberapa batasan yang diberikan. Isi bangunan sesuai dengan fungsi umum digunakan ya, bentuk fisik dan sebagainya. Dalam hal fungsi bangunan sesuai dengan fungsi yang digunakan, maka bangunan tetap dikategorikan pada fungsi umum sesuai bentuk fisik bangunan. Jadi dia akan melihatnya bentuk fisik bangunan ini satu-satu itu rumah ya, sampai dengan 2 lantai ya masalah. Itu misalnya ya nggak bisa. Bisa di sana bentukannya jadi ruko misalnya, tapi dia bentuknya rumah ya, bentuknya rumah, maka dia ngikut ke tipe 1-1, nggak masuk ke dalam komersial yang ruko. Jadi ada perbedaan-perbedaan di sana. Terus kalau misalnya keadaannya ternyata beda dengan yang di luar asumsi umum ini, jadi ada asumsi umum yang dilakukan misalnya tinggi plafon nanti harus 3,5, kalau mau pakai ini 3,5 meter misalnya. Kalau lebih dari itu gimana? Kalau dari itu gimana? Tinggal dilakukan penyesuaian. Ini asumsi-asumsi yang dibangun untuk model tadi. Pertama, satunya bangunan di atas tanah yang keras. Konstruksi bangunan menggunakan suatu sederhana dan efisien. Artinya kalau misalnya memang butuh beton dengan tebal sekian, maka ya cuma dibangun dengan model sekian juga gitu. Tidak misalnya bangunan 1-1 tipe cuma 1 lantai, tapi dia dibangunnya misalnya untuk akan dibangun nanti kayak rumah tumbuh ya, menggunakan besi dan beton yang lebih tebal untuk bangunan tipe 1 yang 1 lantai tadi. Maka sebenarnya bisa dilakukan penyesuaian. Jadi dia bisa langsung ini
kategori 1-1 lantai 1, cuma satu lantai gitu. Padahal sebenarnya kita tahu fakta bahwa sebenarnya rumah saya itu nanti rumah tumbuh, dia dibangun secara konstruksi seolah-olah mau bangun rumah 2 lantai misalnya. Maka nanti juga kita akan melakukan penyesuaian dalam konstruksinya. Kalau penyesuaiannya coba nanti dilihat di sana, misalnya jadi modelnya memang harus nanya ya detail gitu, misalnya untuk beton pakai apa, biasanya pakai besi, misalnya ukuran untuk lantai, untuk satu lantai misalnya besi 8, misalnya dia pakai besi 12 misalnya, ini misal. Maka nanti mungkin di struktur kita akan lihat penyesuaiannya. Dari besi saja penyesuaiannya harga besi 8 sama besi 12 selisih berapa persen. Ya. Terus ada yang terkait dengan semen dan sebagainya, ada perbedaan nggak misalnya ya. Oh, ternyata untuk tebal ininya, untuk tebal betonnya ya, secara ininya, volumenya itu nggak beda, cuma dibedakan besinya saja misalnya. Maka penyesuaiannya cuma berdasarkan harga dari besi tadi, selisihnya sekian persen misalnya. Tapi semisal secara struktur dia lebih kuat, artinya gini, kalau asumsi dasar ini kalau nggak salah untuk masalah dinding itu dia tebalnya 15 cm. Ternyata tadi pingin rumah tumbuh harusnya kan juga betonnya 15 cm misalnya. Tapi ternyata dia secara ini kasat mata dia lebih dari itu karena ada menonjol ya, dibikin menonjol untuk tiangnya. Berarti melakukan penyesuaian juga karena ada bahan yang memang harus yang berbeda dengan asli umumnya. Asumsinya di mana kalau model kayak gitu di struktur nanti ya, struktur tengahnya ya, struktur tengahnya itu dia menggunakan beton tapi dilakukan penyesuaian. Nah, dimensi bentuk juga melihatnya adalah sudah melihat misalnya ketika tipe rumah berarti di dalamnya itu banyak tembok. Ketika tipenya nanti tipe yang sekolah ya, maka dia itu secara umum temboknya cuma 4 sisi aja, di tengah-tengah tidak ada pembatas-pembatas. Kalau misalnya nanti dia ada jarak antar kolomnya juga berbeda, jadi mengasumsikan itu ya. Bangunan satunya sendiri dan tidak menempel dengan bangunan di sekitarnya. Makanya tadi itu ada penyesuaian terkait dengan kopel atau tidak kopel ya. Di rumah saya ini kanan kirinya ini kopel ya. Maka walaupun kanan kirinya walaupun nempel tapi nggak kopel karena saya bikin tembok lagi. Ya, saya bikin tembok lagi. Jadi tidak menyatu dengan tembok tetangga. Ya. Saya bikin tembok lagi untuk yang punya saya, berarti saya nggak kopel. Walaupun secara umum kanan kirinya ada rumah dia. Terus penyesuaiannya lagi. Nah kategorinya nih, ini akan bertambah ya kalau nggak salah ini masih tahun 2017, tapi untuk yang sekarang beda. Kita fokus di kategori 1 ya. Satu adalah bangunan, contohnya adalah bangunan rumah tinggal 1 lantai. Ya. Jadi penilaiannya menggunakan untuk adik-adik antara 1-1 dan 1-2. Kecuali nanti rumahnya sudah 4 lantai, lebih dari 4 lantai, 5 lantai ya. Tapi kategori cenderungannya masih di 1-1 maupun 1-2 ya. Untuk rumah tinggal 1 lantai atau rumah tinggal 2 sampai 4 lantai. Jadi nanti fokus di 1-1, kode 1-1 dan 1-2. Yang lain-lain ya, misalnya terkait dengan rumah susun, ruko, ada yang pabrik, bangunan sekolah yang tipe 42 itu beda, bangunan masjid, gereja dan sebagainya itu beda lagi. Ya, tipe strukturnya kan beda. Ya, karena biasanya ruangannya tengah kosong, ada tiang-tiang atau enggak misalnya kayak gitu ya. Yang perlu diketahui misalnya salah satunya beberapa perhitungan adalah asumsi dasar ini tadi ya terkait dengan ini. Pertama, ruang adalah suatu yang bangunan yang dibatasi oleh dinding pembatas ya, tidak cuma jadi melihatnya seperti itu. Jadi kalau tipenya rumah, maka kecenderungannya kan ruang-ruangannya kecil ya. Tipe rumah 1-1, 1-2 atau 1-1 ya. Tipe ruangnya kecil. Terus di sini juga ada luas lantai 1 kali luas dalam bangunan atau setengah kali luas luar bangunan. Ini misalnya melihatnya gitu. Terus ada penghitungan dari jarak ke asnya seperti apa ya. Terus luas bangunannya, luas ruang bangunan yang memiliki teras, balkon dan sebagainya ya. Jadi yang nomor 2 itu apa sih? Yang nomor 2 kalau misalnya nggak ada ininya, artinya apa? Yang nomor 3 nih luas lantai adalah luas
dalam bangunan, kalau luas luar bangunan adalah setengahnya, maksudnya seperti ini. Saya coba ini luas lantainya gitu ya. Jadi ini bukan berarti ini rumus yang apa baku, tapi digunakan dalam hal penghitungan DKPB ya, dalam hal penghitungan DKPB. Misalnya ini ada satu rumah kayak gini, ada rumah, terus ternyata di kanan kirinya itu ada apa? Nah, ada tambahannya ya, ada tambahannya. Biasanya kan ada kanan kirinya itu ada beberapa, kalau lihat itu kayak bagian dari rumah yang menjorok keluar ya. Ini kemarin kalau misalnya agak bayanginnya agak susah, contoh lihat gedung stan ya, bayangannya gambarannya gedung stan tuh, itu kan di bagian bawah, di lantai bawah ada sebenarnya tiangnya di sini, di sini, di sini, ya di sini. Tapi bangunan yang di lantai bawah dia cuma segini aja, yang di ungu ya. Yang ini ada buat selasar buat jalan ya. Kalau lihat gedung ya. Oh sorry, berarti ini yang biasanya kalau yang gedung stan itu kayak gini. Yang gedung stan itu modelnya kayak gini ya. Karena ada menjoroknya di sini. Maka penghitungan luasnya apa? Kalau yang di dalam itu jelas hitung luas yang biru semua, yang ini tok, semuanya yang dihitung. Soalnya satu kali. Tapi kalau bagian luarnya yang tidak ada dindingnya misalnya struktur itu kalau lihat bangunan ruang kuliahnya stan itu ya misalnya, itu dia kan cuma ada tiang ya. Tapi di sini nggak ada dinding. Tapi konstruksinya jelas dari sini, nggak mungkin nih kalau nggak dari sini. Konstruksinya dari sini konstruksinya. Lihat ruang kuliah stan itu paling gampang tuh. Di lantai bawah cuma ada 2 ruangan kan, karena kayak memanjang kayak gini kan. Tapi di lantai atas ada 3 ruangan, 1, 2, memanjangnya ke sini karena ada tambahan lagi. Kalau di atas berarti hitungnya dia full, seolah full kayak gini kalau di atas. Kalau di atas, di luasannya dihitungnya kayak gini. Kalau di bawah, untuk lantai bawah, hitung luasnya apa? Hitung luasnya adalah yang ungu ini ya, apa nih? Ya ungu dikalikan 1, yang merah dikalikan setengah. Kenapa seperti itu? Karena yang merah nggak punya dinding, bener nggak? Ini nggak punya dinding, berarti nggak ada penopang sebenarnya. Dia nggak ada penopang. Jadi secara struktur dia melihatnya yang bagian luar ini, ya, kalau ada bagian. Tapi kalau misalnya rumahnya full nggak ada, kayak rumah saya misalnya, karena cuma ada 1 rumah, 2 rumah kayak gini modelnya ya. Ya saya nggak punya bagian luarnya, saya nggak punya misalnya. Kenapa saya nggak punya ya? Ya gimana punya, uang itu satunya lagi tetangga gitu kan. Nggak ada ruang sisa ya, maka saya utuh misalnya tinggal luas ungu atau luas merah juga, karena nggak ada luas yang tadi setengah kali ininya nggak ada. Itu sebagai contoh yang setengah kali luas luar bangunan, karena ini per lantai, nanti hitungnya per lantai. Kalau 2 lantai, lantai 1 luasannya berapa, lantai 2 luasannya berapa, seperti itu. Berarti lantai 1 ada punya atap nggak? Lantai 1 nggak punya atap, lantai 2 baru nanti punya atap misalnya. Nah, luas bangunan adalah melewati teras, balkon ya tadi kan. Tidak termasuk dari bangunan adalah lantai di bawah selasar bangunan misalnya. Ini nggak masuk. Ya. Artinya nanti kalau ada teras, balkon yang masuk ininya kita itu dihitungnya setengah. Pasti karena kenapa seperti itu? Karena dia juga punya struktur bawahnya ada masuk ke sana. Jadi luasannya itu setengah. Atau kalaupun misalnya mau dihitung luas totalnya misalnya gimana caranya? Berarti ini penyesuaian berapa persen, dihitung aja penyesuaiannya sekian persen adjustmentnya, tapi 50% misalnya di luas yang luar bangunan tadi. Kenapa atau saya kedip-kedip ya? Oke, kalau yang ini terkait dengan jarak antar kolom segala macam ya mungkin ada lebih paham daripada saya karena udah belajar tekbang ya. Tinggi tiang tuh hitungnya dari mana ya, ada di sini. Jadi ada ini nanti nggak tinggal memastikan bahwa ini pertama generalisasi yang dipakai sesuai enggak. Ini saya kedip-kedip kenapa ya dia? Udah sebentar. Ada sesuatu yang salah. Tidak mulai bermasalah laptop saya.
nggak berlanjut kedip-kedipnya. Nah ini kalau cara umum bangunan tipe 1 ya, sebagai fungsi tempat tinggal, ya terbagi dalam ruangan-ruangan ya, biasanya kecil-kecil ruangannya, nggak besar, terbagi dalam 3 jenis bangunan ya. Terus contohnya ini seperti ini ya, bangunan tipe 1 satu lantai ya. Berarti ada tinggal lakukan lihat di strukturnya sesuai nggak dengan ini ya nanti. Paling nggak disesuaikan misalnya untuk ke apa, mau lebih banyak ruang, lebih dari 50 meter jarak antar kolomnya di bawah 6 meter ya, jarak antar kolomnya 6 meter ya, lihat di ruangannya rata-rata luasnya berapa sih gitu. Misalnya ruangannya rata-rata luasnya 3x3 ya udah masuk ke sini kategorinya. Nah, di bawah 6 meter ya, dia terdapat ruangan-ruangan peralatan yang memiliki posisi khusus, misalnya tahu-tahu ada ruangan X-ray misalnya, nggak boleh itu, jadi harus di ini ya. Rasio antar ruangan dengan luas ruangan adalah 6 sampai dengan 20 meter per ruangnya ya, dengan luas lantai. Jadi contohnya adalah rumah tinggal tempat 1. Jadi kecenderungannya nanti banyak yang ke sini, ataupun yang kedua, bangunan 1-2. Ini 1-2 maksimal 4 lantai ya, hampir sama, cuma jumlah lantainya berbeda. Ya kenapa beda 1-1 dan 1-2? Karena tadi saya konstruksi dasarnya pasti akan beda. Untuk fondasi lantai 2 dengan 2 lantai dengan 1 lantai pasti akan berbeda ya. Ya ini untuk yang tipe 1-3. Kalau di sana mungkin ada 1-4 saya lupa, yang terbaru ya. Tapi sekarang mungkin gambaran yang ada dulu. Kategori 2 cenderungannya komersil, biasanya tempat usaha. Untuk yang 1 model ruko ya seperti ini. Konstruksinya, dinding-dindingnya gimana? Dinding-dindingnya kalau dilihat di dalam ini relatif apa, nggak ada ruangan-ruangan ya. Dindingnya ya hanya kanan, kiri, depan, belakang. Yang lain-lain hanya sebatas mungkin pembatas-pembatas yang nggak mempengaruhi strukturnya. Ya. Nah untuk yang bawah 2 modelnya kayak misalnya kayak kantor ya. Ini kantor KPKNL, sebenarnya pakai model kayak gini, atau kantor pajak kayak gini. Untuk ketiga ya high-rise building. Terus bangunan tipe 3 konstruksinya ya biasanya kayak gudang dan sebagainya yang model kayak gini. Jadi yang setara dengan ini ya disamakan, misalnya punya auditorium yang gede seperti ini, bangunannya tipikalnya kayak gini, semisal gitu ya. Ini semisal gitu. 32 gimana? 32 hampir sama tapi ini model atapnya sedikit berbeda. Kategori 4 ada pos jaga, parkir, terus ada tipe 2 terkait dengan bangunan sekolah ya. Contohnya ada mirip sekolah ya, kita kategorikan tipe 2 banyak ruangan dan sebagainya. Terus sampai dengan tipe 3-nya ya, sholat, mungkin gereja, bisa sama ya. Nah, bangunan-bangunan ini seperti apa kalau kita ketemu bangunan model kayak gini? Makanya nanti kita berasumsi terhadap struktur sebagainya ya. Kita lihat untuk yang struktur bawahnya. Jadi ini mungkin banyak ya di sini kalau mau dibaca nih, banyak pengetahuan terkait dengan gimana cara menyusun DKPP sih. Jadi saya nggak akan beberapa akan lewatin. Jadi kalau misalnya nanti melakukan penyesuaiannya, kalau misalnya tidak sesuai maka dari asumsi itu bergerak ke penyesuaiannya berapa. Misalnya tadi kita punya asumsi di sini yang namanya jarak antar dari lantai ke mana, ke langit-langit 3,5. Tempat tadi misalnya punya saya 3 meter, berarti penyesuaiannya berapa ya, tinggal dilihat berapa persen jarak antara 3,5 dengan 3 meternya sebagai pengurang misalnya. Asumsinya itu seperti itu. Jadi kalau 3,5 ini 3 meter ya 3/3,5 berapa gitu ya, hitungannya. Nah itu berarti prosentasenya, jadi nggak lagi kali 0, something nanti gitu. Jadi ini udah beberapa adjustment. Jadi kalau adjustment ya banyak kan menanyakan pasti adjustmentnya apa sih, jadi banyak yang di ini. Jadi ini misalnya ini terkait dengan resmi material atap, diasumsikan kemiringannya berapa gitu, sampai dengan 20 sampai dengan 35 ya, di contoh untuk material atap atau material dinding tadi udah ada asumsinya, kalau beda apa, nah gitu misalnya.
Ini material atapnya, struktur rangkaian juga ada. Terus kalau atap berarti nanti ada sudutnya 20 sampai 35, kalau berbeda gimana gitu misalnya. Terus apalagi di sini. Nah, ini jarak-jarak terkait dengan material dinding. Ya, jarak tebalnya restorannya ini 15 cm, tingginya 1, 2, 4, 3,5 meter. Ya. Terus bukan dinding proporsional terhadap bentuk gedung. Misalnya apa sih? Oh, jendela pas. Tapi kalau misalnya nanti satu dinding yang misalnya jendela semua atau misalnya kaca semua, berarti dilakukan penyesuaian lewat dindingnya. Jadi dinding ini dinding kaca, bukan lagi dinding yang sifatnya apa tadi, mungkin batu bata ataupun yang lainnya. Jadi ini material yang dilakukan proporsional ya, melihat seperti apa sih ininya, lebar dinding, lebar jendela dan lain sebagainya. Selama itu masuk nggak ada masalah, nanti tinggal dilakukan penyesuaian. Jadi penyesuaian misalnya kayak di stan itu misalnya, itu jelas beberapa, kalau saya melakukan penilaian kalau gedung di stan itu saya lakukan penyesuaian di mana, di masalah dinding kacanya, karena beberapa kan kaca semua ya di sana. Misalnya itu nggak proporsional, saya anggap seperti itu ya. Terus untuk lantai, terus langit-langit, misalnya ada terkait komponen-komponen ini jadi pekerjaan yang dihitung ya, yang dihitung dalam asumsi yang dibuat dalam DKPB. Misalnya air segala macam ini mungkin secara umum nanti jadi bisa lihat ya satu persatu, saya nggak akan, ini panjang banget soalnya sampai bawah ya, sampai bawah. Itu ada file-file seperti ini dari Keprijennya, panduan survei DKPB. Yang ada perlu perhatikan adalah terkait dengan yang S4 dengan diferensiasi sampai dengan nanti kalau di sana ada buku DKPB ya, ada buku DKPB yang saya berikan baru-baru ini yang per kota, itu yang pertama. Terus kertas kerjanya gimana? Saya coba lihat kertas kerjanya ya. Model kertasnya seperti ini nanti adik-adik ya. Sebagai contoh saya pakai misalnya di utara sektor 5 untuk bangunan kantor permanen, anggap aja. Maka adik-adik harus mendefinisikan ini ya, mendefinisikan ini. Jadi secara umum nanti ada struktur absolut bawahnya apa, rata-rata bisa batu kali, rata-rata ya batu kali, luasnya dihitung di sini luasnya. Terus ada struktur rangkanya, ada beton atau besi, struktur atapnya apa ya, atap menggunakan apa, ini baja misalnya, dinding batu-batu merah dengan kusen kayu ya misalnya, langit-langit. Nah ini tinggal diasumsikan misalnya kalau langit-langitnya misalnya ada yang sebagian pakai apa, pakai gipsum, yang lainnya pakai triplek misalnya, tinggal dilaikan aja dari 200 meter persegi itu berapa meter yang pakai gipsum, berapa meter yang pakai ini gitu ya. Jadi atau yang lain nggak pakai. Nah, unitnya ini bisa aja tidak sama dengan luas secara keseluruhan bangunannya, tinggal dilihat persentasenya yang pakai gipsum berapa. Terus air bersihnya dengan penampungan ada berapa titik misalnya, ini sebagai contoh ada 10 titik, ada 20 titik misalnya. Nanti dikalikan unitnya, ini pengalinya, poinnya sudah ada, materialnya, harga material untuk itu ya. Terus nanti ada terkait dengan panjang dinding dalam ya, panjang dinding dalam dihitung ya, panjang dinding dalamnya. Yang di dalam itu apa? Yang menghadap ke dalam ya. Di panjang dinding dalam ini kan kita melihatnya pelapis dinding. Jadi meternya meter lari ya, bukan meter persegi. Kalau di sini ya meternya meter lari kan tadi diasumsikan berapa kalau satu-satu 3,5 tingginya. Berarti kita cuma ngitung ke bukan tingginya tapi lebih ke lebarnya. Jadi kalau tingginya udah diasumsikan 3,5 ya, nanti tinggal lakukan penyesuaian misalnya. Di sini ya bisa pakai adjustment lagi di sini nanti. Ini asumsinya adalah tingginya adalah 3,5 meter ya. Tinggal nanti dinding dalam ya tinggal dihitung dari rumah ada berapa. Maaf Bapak, apakah memang tidak ada share screen Pak? Oh nggak ada ya? Sorry. Belum ada ya? Maaf. Oke. Ini ya, jadi ini saya ulangi kertas kerjanya ya, kertas kerja untuk penilaian. Sudah kelihatan ya? Sudah Pak. Ya, ini kebetulan bangunannya dari tipe kantor permanen, jenis bangunannya 2,2, terus letaknya di mana? Misalnya Bintaro sektor 5, ini dua contoh ya.
Terus dibangun tahun 2014. Tahun penilaian ini ada renovasi atau enggak. Ini ada rumus untuk renovasinya juga ada ya, kalau ada renovasi mempengaruhi nanti dalam penghitungan penyusutan. Ya, boleh penghitungan penyusutannya. Terus struktur bawah, rangka, atap, ya dinding, ini dihitung ya tadi komponen-komponen sebagai penilainya. Jadi struktur bawahnya apa? Batu kali, terus rangkanya beton gitu. Kalau struktur bawah sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ya, karena angkanya cuma 1 di sana. Kalau di tabelnya itu cuma 1. Nanti saya coba tonton. Tadi untuk yang saya lihat langsung di buku yang terbaru ya. Kalian udah download yang ini nggak, DKPB yang buku DKPB 2021 yang all KPKN Health ya, download belum di apa yang pernah saya share terkait dengan DKPB? Udah ada yang download? Saya coba keluaran yang tahun 2021. Jadi kalau penilaian tahun ini dia menggunakan buku itu PDF-nya ya, dan sudah berikan di sana download. Kemarin kan saya janji waktu yang pertemuan pertama ya, atau kedua saya lupa, saya akan berikan di sana untuk DKPP tahun 2021. Dan kita menggunakan ini untuk penilaian atau proyek penilaian kalian ya. Di sini per kota ya, per kota ada, tinggal dicari kotanya adik-adik nanti di KPKN yang mana, maka nanti ada formulir terkait dengan DKPP-nya ya, ada formulir terkait dengan DKPP-nya. Ini sebagai contoh, kota mana nih? Matang Siantar ya, terus ini apa kota mana lagi? Jadi semua kota ada, hampir semua kota, Kabupaten Samosir misalnya, cari untuk KPKNL-nya. Jadi menggunakan data ini ya, menggunakan ini. Ya, struktur rangka, struktur komponen, struktur bawah misalnya, struktur bawahnya apa? Struktur bawah rata-rata dia cuma satu angka ya, di sini nggak sampai berapa angka. Ini kebalik ya, kalau ininya kebalik. Jadi karena nanti bangunannya, ini bangunan 11, 12, 13 ada di sini ya. 11, 12 maupun 13. Nah ini bangunannya, kalau agak lihat ya, ini di bangunan 1, 11, 12, 13. Nah kalian kesemuanya di sinilah. Coba di 5 lantai, 5 lantai akan beda, mungkin masuk ke high-rise building ya. 11, 12, berarti lihatnya data yang di sini ya. Nanti ada bilang di sana. Nah, untuk Excel-nya berarti tinggal nanti disesuaikan satu-satu, berarti angkanya mengacu ke sana semua. Luas bangunannya berapa? Tadi cara penghitungan luasnya udah tahu ya, terkait dengan berapa, kalau dalam bangunan berapa, yang di luar bangunan berarti kali setengah ya, modelnya apa, teras atau apa ya, ada balkon misalnya di atas ya. Dan ini tiap lantai nanti ya, jadi lokal bangunannya berapa, nanti kalau misalnya butuh lantai 1 luasnya berapa, lantai 2 luas berapa, biasanya di sini ada tulisan lantai 1 luas lantai berapa nanti misalnya, terus dibikin lantai 2 luas lantai berapa. Nah kita contohkan di sini adalah satu lantai artinya dia cuma luas, kita mau menghitung luas di lantai 1 ya. Kalau lantai 2 ada struktur bawahnya nggak ada, lantai 2 nggak ada struktur bawah ya. Lantai 1 juga kalau misalnya dia ada 2 lantai ya, lantai 1 nggak ada struktur atap ya. Jadi nanti agak unik kalau 2 lantai ya. 2 lantai misalnya lantai 1 dia punya struktur bawah, lantai 2 tidak punya struktur bawah, lantai 1 tidak punya struktur atap, lantai 2 punya struktur atap, seperti itu ya. Atau misalnya bangunannya tidak full tertutup, misalnya lantai 1-nya itu 500 meter, atau lantai 2-nya itu 400 meter, berarti ada selisih 100 meter, pasti itu atapnya lantai 1 gitu. Jadi ngikut aja, padanya aja. Kalau misalnya lantai 1-nya full, lantai 2-nya full, berarti lantai 1-nya nggak punya atap. Tapi kalau misalnya lantai 2-nya cuma dari 500 dia punya 300 atau 400 misalnya, maka nanti sisanya itu pasti atap ya, struktur atap. Atapnya apa? Misalnya beton ya, beton nggak apa-apa, tulis saja beton atapnya gitu kan. Nah ini sebagai contoh ya. Nah ini adjustmentnya biasanya tambah lagi satu lagi. Ini adjustment yang berdasarkan material, ada lagi adjustment yang lain misalnya akibat jadi ini adjustment ini ada yang di kolom material yang ya, kalau kalian bingung, kalian mulai bikin, mungkin nanti pertemuan selanjutnya ada yang tanyakan, silakan aja.
ya. Jadi nah ini ada adjustment juga kan di sini kan, di kolom ini ada adjustment juga gitu. Tapi ya di sini ada adjustment, misalnya tadi dinding misalnya, dindingnya dia itu ternyata beton berat cetak atau batako atau apa misalnya ya. Maka penyesuaian pertama adalah adjustment pertama 0,745 di sini. Tapi tingginya juga dindingnya ya, tingginya juga ternyata bukan 3,5 tapi cuma 3 meter. Ya, berarti adjustment pertama adalah terkait dengan materialnya yang di sini, dia material 1 tapi dia itu ada adjustment 745. Angka material 1 berapa? Angka material 1 yang ditulis yang mana? Coba lihat dinding yang material 1 di sini, ada dinding material 1 mana? Saya enggak kedap-kedip tempat saya. Jadi kalau dinding materialnya apa gitu, terus nanti tinggal disesuaikan. Tadi dinding mana ya? Oh, atap. Ya dinding di materialnya bata merah di material 1 ya. Nanti tinggal lihat di kolom sini yang dinding material 1 bisa baca. Per meter bangunan, lantai, langit-langit. Nah, ini dinding ya, dinding material 1. Nah, di komponen material dinding gusen kayu, kalau material dinding gusen aluminium, kalau ini komponen material pelapis dinding. Berarti kita asumsikan yang mana? Kalau kita mau materialnya dinding adalah gusen aluminium, pakai aluminium. Anggap aja misal kayu ya, komponen material dinding 1 misalnya kategorinya, atau di sini 22 di angkanya. Coba lihat angka 22, dia pakai angka harusnya yang di sini 723 something misalnya. Maka nanti tinggal 723 something dimasukkan di dalam kolom tadi, tapi ada penyesuaian pertama adalah 0,745 misalnya. Tapi di penyesuaian kedua juga mungkin kita bisa kasih adjustment lagi kalau memang diperlukan. Jadi ini terkait dengan adjustment yang lainnya ya, adjustment lainnya. Ini kayaknya ada yang di hide. Ini komputer saya kedap-kedip terus nih, saya nggak tahu kenapa nih, ada sesuatu yang salah. Apa nggak bisa ya? Jadi adjustment bisa aja disesuaikan lagi, bisa tambahin satu lagi, satu terkait material, satu terkait dengan kondisinya dia, kondisinya. Nah ini kalau yang dilihat di sini adalah dia menggunakan yang coefficient adjustment hanya material saja ya. Dari kolom yang kalau dilihat tadi adalah kolom yang di sini ya, kolom yang di sini. DKPB untuk tiap kabupaten kota dia punya tabel DKPB yang ini satu ya, dan yang satunya lagi nih yang kedua. Kalau yang sifatnya kayak gini nih umum nanti di yang S04 itu tadi ya, ini lantai koefisien lantai itu ada di sana komplit ya. Adjustment ini juga sudah ada, tinggal diikutin saja ya. Kalau misalnya Pak, saya nggak tahu antara 8 sampai 12, silahkan aja antara pakai angka maksimal atau angka minimal, nggak ada masalah ya. Tapi penghitungannya di sana. Kalau baca detail aja kenapa 8, kenapa 12 misalnya tadi full kopel misalnya. Atau memang ada sebagian yang nggak kopel, atau malah full kopel ya udah kita pakai 12% ambil angka maksimalnya. Ada bagian-bagian yang saya nggak yakin Pak, dan kita punya dinding sendiri ya, berarti angka minimalnya misalnya yang kita nggak kopel secara umumnya. Jadi itu ada dia dari tabelnya ada di sini untuk tipe 11, 12. Kalau sekarang memanjang modelnya sedikit berbeda, tapi bangunannya bacanya hampir sama ya nanti. Dia ada struktur bawah, struktur atas, dan struktur untuk dindingnya. Di lain-lain ada komponen materialnya, ada semua di sini komponen material. Dan ini tidak tergantung apa? Tergantung tipe bangunan yang di bawah. Kalau yang di sini tergantung tipe bangunan ya. Kalau di sini tergantung tipe bangunan, yang di bawah tidak tergantung tipe bangunan. Ya. Jadi adik-adik tinggal nanti menyesuaikan dengan kolom-kolom yang ada. Kalau mau dibikin nanti ya setelah kelas ini misalnya adik-adik mulai mengidentifikasi dari punya adik-adik, kita mencoba ya. Terus masukin nilai-nilainya dulu ini. Ya, nanti kita bisa diskusi minggu depan misalnya dia mau Pak saya mau tanya terkait dengan ini, oke silakan. Oh besok kita pendekatan pendapatan. Tapi pendekatan pendapatan kalau misalnya untuk untuk perumahan saya lebih cenderung untuk pakai gym ya. Dan ini menggunakan data sewa dari semua. Ada beberapa data sewa dari
sekitaran terkait rumah, ya, bikin gross income multiplier. Karena kalau misalnya pakai cash flow ya jarang ya pakai cash flow untuk perumahan, karena kecenderungannya kan dari sewa saja, ya. Jadi kecenderungannya kalau saya mengarahkan untuk kalau menggunakan pendapatan pakai gym, ya. Jadi nggak pakai yang lain. Tapi pertama berarti kalian harus melakukan survei-survei terkait dengan harga jual dan harga sewa dari bangunan atau properti di tempat kalian, ya. Jadi kalian bikin, mungkin datanya harus lebih dari 10, mungkin banyak ya data yang harus kalian ambil kalau menggunakan yang gym, ya. Oke, nanti formnya saya berikan ke adik-adik, mulai nanti semua bahan kayaknya sudah ada di sana terkait dengan struktur dan sebagainya. Saya kalau mau pakai ini silahkan, pakai yang kalian pahami benar-benar yang sudah di Tekpang juga silahkan, ya. Nah, tapi mungkin kalau yang ini kan adik-adik nggak perlu survei lagi, artinya sudah ada di DKPP tahun 2021, ya. Jadi tinggal disesuaikan aja struktur bawahnya apa, batu kali atau apa, struktur rangkanya apa, beton atau apa, ya. Terus struktur atapnya apa, sampai dengan nanti atapnya menggunakan apa, dinding-dindingnya baja, kusen kayu apa kusen aluminium, ya. Nanti kalau di yang DKPP misalnya dia menggunakan apa sih yang DKPP misalnya, ya. Jadi masing-masing akan berbeda. Saya nggak akan harus pakai ini, enggak. Jadi adik-adik silahkan lakukan sendiri untuk apanya penilaiannya kalau mau mencoba, ya. Nah, minggu depan mungkin saya baru penugasan untuk kalau sudah ini penugasan untuk apa penilaiannya, ya. Jadi sebagai pengantar saja ke adik-adik terkait dengan penggunaan DKPPJ. Kolomnya agak sedikit berbeda kalau ini. Jadi saya komputernya lagi bermasalah banget, saya nggak tahu lambat terus kedap-kedip. Nggak tahu di sana kelihatan kedap-kedip nggak? Di tempat saya kelihatan kedap-kedip sana. Ya, di sini perbedaannya, ya, untuk yang saya nggak bisa, saya harus ngambil yang per kabupaten kota di sini. Caranya untuk view-nya coba saya rotate. Ya, jadi mau ngambil yang mana? Misalnya kita mau ngisi yang ini, ya. Ngisi yang ini kita ngambil, coba kita melihat dari data yang ini. Ini saya hapus nilainya misalnya. Aja kotanya mana kotanya? Misalnya saya pakai kotanya ya Tangerang Selatan, ya. Tangerang Selatan berarti saya harus nyari data Tangerang Selatan. Regional Jakarta harusnya. Kita coba mengisi itu, ya, berdasarkan datanya di Semarang. Udah Semarang aja lah, dia nggak usah ini. Nah, misalnya kita bangun di Semarang, datanya ini, ya, datanya ini misalnya. Luasannya saya nggak perbaiki, koefisien nanti kita lihat, ya. Dia batu kali dengan tipe bangunan 22, ya. Tipe bangunan 22 dia batu kali. Yang perlu dilihat di dalam sini, dia untuk strukturnya adalah 22. Kita lihat tabel 22. Struktur bawah batu kali atau apapun sama misalnya. 809, 842, ya. Ini kan 809, 842. Maka yang saya lakukan apa? Lakukan di sini, masukin aja 49, 822, ya. 809, 842. 09, 842 misalnya. Ini ada struktur bawahnya dia. Luasnya nggak berarti 500. Nih kotanya saya ganti misalnya Semarang misalnya. Ini kita langsung belajar ngisi aja, ya. Struktur rangkanya dipakai beton, ya. Pakai beton untuk yang 22 beton. Ini aja komponen struktur rangka beton di bangunan tipe 22. Nah, bangunan tipe 22 nih, ya, strukturnya beton. 593-298, ya. 593-298 misalnya. Struktur atapnya ternyata dia beton juga. Lihat struktur atap yang beton. Mana struktur atapnya? Ada nggak struktur atap di sini? Struktur komponen struktur atap beton yang kedua, ya. Di bangunannya 22. Nah, aja di sini. Jadi di sini ke atas tidak satu, ya. Ini, ya. Nah, ini 150 425. Tinggal diinput lagi 150 425.
Tadi struktur atap ya. Terus strukturnya satunya lagi dia menggunakan, yang satunya lagi juga beton juga untuk atap. Oh, atapnya baja. Atau jangan baja, kita ganti apa ya? Genteng ya. Misalnya biar enak beda ya. So, atapnya genteng. Lihat di struktur atap. Ini struktur atap, kita kasih atapnya. Komponen atap. Nih penutup atap. Tapi material apa nih kalau genteng misalnya? Maka kita buka di tabel setelahnya. Nah, penutup atap dia pakai genteng keramik, berarti material 1 ya, material 1, adjustmentnya 1, nggak ada adjustment nantinya kan, berarti tinggal di material 1 yang atap di Semarang misalnya, material 1 yang atap, mana penutup atap di sini, material 1 384747 ya. 384747. Dindingnya, nah dindingnya kita mau apa? Misalnya kita ganti, misalnya dindingnya menggunakan batako. Dindingnya menggunakan batako. Ya di sini dinding menggunakan batako. Kita lihat materialnya, kita bukan pelapis dinding di sini ya. Kita pakainya yang dinding. Nah, berarti dia pakai batako, kusennya kayu misalnya ya. Batako dengan kusen kayu. Materialnya berapa kalau batako dengan kusen kayu? Kita lihat di tabel sini lagi ya. Dinding batako. Nah, batako yang mana nih misalnya? Yang PC atau trash? Saya nggak tahu yang mana nih. Misalnya apa aja yang kita nggak yang trash misalnya ya. 1,29. Istilahnya saya juga kadang nggak tahu ya, nggak kurang paham. Ada penyesuaian di 1,29 tapi di material 2. Maka yang saya input adalah material 2-nya saya input ya. Material 2-nya mana, berapa material 2 untuk batako? Berarti kusen kayu material 2 dia di bangunan tipe 22 681785. Tulis dulu di sini ya. 681725 yang terkait benar. Tadi ada penyesuaian koefisiennya. Penyesuaiannya ternyata batako teras itu dia itu 1,29. 1,29. Ya, isinya seperti itu ya dari ya. Ini batako teras misalnya, saya nggak tahu. Dengan kusen kayu. Misalnya dari tahu ternyata dindingnya setengah-setengah gitu. Ada yang batako teras, ada yang batako, ada yang batu bata, ya dibikinnya 250 gitu kan. Kalau setengah-setengah seolah. Nah, untuk langit-langit ini menggunakan fiber semen 200 meter, terus ada yang triplek asumsi 4 mm misalnya, ini asumsinya dia pakai sama dia, ada yang pakai ini. Sisanya apa? Kalau langit-langit cuma 2 aja, berarti yang lain nggak pakai langit-langit asumsi di sini ya. Tapi kalau misalnya pakai ya hitung, berarti mungkin langit-langitnya juga 500 meter persegi. Atau mungkin ada bangunan yang di luar, kita nggak tahu. Tapi dia akan ngitung langit-langitnya saja. Langit-langit fiber semen ada nggak di sana? Kita lihat materialnya. Langit-langit fiber semen ada. Nih, material 1. Ya, material 1 di sini. Penyesuaiannya 1,02. Ya. Nah, ini kadang beda-beda. Ternyata fiber semen di sini masuk material 1 dengan penyesuaian 1,02. Ternyata dulu beda ya. Luasnya apa aja di sini 500 semuanya ya. Yang ini saya hapus misalnya. Saya hapus misalnya. Nah, tinggal saya kalikan nilainya berapa fiber semen, dia masuknya ke kategori 1. Ini fiber semen kategori 1, ya material 1. Lihat di sini data sini tabel material satunya, komponen material 1 ya untuk langit-langit. Nah, 2283311. 2283311. Ya, sampai dengan diterusin aja sampai bawah ya. Maka cara ngelihatnya seperti itu ya. Jadi kita lihat materialnya apa, kita tulis dulu di sini terkait dengan rumah kita datanya ya. Setelah itu baru kita lakukan ada adjustment apa enggak misalnya, terus dilihat apa. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Atau bertanya Pak? Ya silakan. Berarti kalau misalnya rumah itu nggak ada langit-langitnya, kan misalnya nggak ada plafon, itu nggak ditulis nggak Pak? Nggak tulis, langit-langit misalnya tulis aja di sini tidak ada gitu misalnya, nggak apa-apa. Oh.
biar nanti Kondisional, Pak. ya kondisional. Jadi ini ada beberapa yang, tapi kan nggak mungkin misalnya, Pak rumah saya nggak punya struktur bawah, ya nggak mungkin. Fondasi pasti, Iya, Pak. ya kan? Tapi kalau langit-langit bisa terjadi, ya bisa. Contoh rumah tetangga saya, dia langsung betonnya yang dicat, jadi beton yang atas itu langsung dicat sama dia nggak punya langit-langit. Ya emang ditulis seperti itu, ya. Karena ketika menghitung langit-langit ini sebenarnya angka 228 ini itu nggak cuma harga materialnya, tapi juga ongkos pasangnya dan juga memperhitungkan kira-kira struktur yang dibutuhkan untuk menopang itu apa. Misalnya kan beli-beli terkait dengan holonya dan sebagainya kan ya. Jadi diperkirakan ongkos pasang langit-langit dengan menggunakan fiber semen per meter persegi itu harganya 200 ribuan lah di situ, termasuk ongkos orangnya dan juga beli holonya misalnya. Jadi itu udah memperkirakan itu sekitar itu. Makanya kalau di sini masang fiber semen yang ininya sampai dengan 116 juta ya. Nah nanti coba lihat kewajarannya. Saya ingin lihat ketika DKPP ini dilihat untuk menilai rumah kalian di kota kalian. Jadi, Pak kok nggak wajar nilainya ya? Gitu. Nanti kita lihat. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Masih apa? Afan, Pak. Mas Afan ya udah. Oke Mas Afan. Yang lainnya silakan kalau ada yang bertanyakan terkait dengan DKPP. Sebenarnya sederhana. Ya, silakan. Saya stop share dulu, Pak. Keras misalnya dengan kusen kayu. Nah, itu apakah juga terkait dengan tinggi dindingnya, Pak? Itu kan misalnya kemarin kalau nggak salah di pertemuan-pertemuan sebelumnya, Bapak bilang itu tinggi dinding yang normal itu 3,5 meter. Nah, misalnya tuh rumah saya tuh 4 meter, Pak. Nanti berarti saya melakukan adjustment-nya tuh di koefisien yang 1,29 tadi itu, Pak? Ya, atau jadi bukan di sana, dibikin 2 koefisien, satu terkait material, satu ini. Jadi tadi kalau dilihat di sana, kan, saya share lagi. Pak, mohon maaf Pak, kayaknya belum share screen. Bentar. Kita share screen dulu. Ya, ini dia kan ya. Jadi tambahkan saja satu lagi material, maksudnya. Nah, satunya lagi coefficient adjustment untuk fisik misalnya. Jadi kalau misalnya ya tadi ya, dia dindingnya sudah menggunakan bata kontras, ternyata dia lebih tinggi misalnya. Maka saya melakukan penyesuaian apa? Ya, di sini harusnya dilakukan penyesuaian. Penyesuaiannya apa? Menggunakan apa? Ya, di sini tinggal tadi misalnya 4 meter dibagi dengan 3,5. Seperti ini. Sama dengan 4 dibagi 3,5. 3,5-nya kok angka desimalnya kayaknya menggunakan ini 0,11 salah, sama dengan 4 dibagi 3,5 1,14 berarti formatnya yang salah. Jadi nanti dikali 1,14 gitu kalau misalnya pakai adjustment itu gitu. Nanti dilihat coba wajar enggak. Kadang tadi ya saya ingat ini sifatnya generalisasi ya. Kadang pemahaman antara saya misalnya, saya biasanya sama penilaian nggak berbeda. Biasanya konfirmasi, saya nanti akan konfirmasi ke pembuatnya. Salah satunya ya yang menyusun ini. Kalau ini perlu adjustment nggak? Nanti saya ditanyakan lagi. Tapi yang umum seperti ini. Jadi adjustment termasuk kondisi fisik, terus lagi ada adjustment terkait dengan material. Ini material. Ini juga nanti berpengaruh kemana? Kalau yang namanya dinding berpengaruh juga ke sini. Cat pelapis dinding. Karena kan secara volume juga dia berbeda ya. Secara volume dia berbeda. Meter larinya dia beda. Ya, meter larinya dia beda. Jadi dia harus juga melakukan penyesuaian di dalam sini. Panjang dinding dalam berapa, panjang dinding luar berapa misalnya. Ya. Ini sebagai contoh. Jadi itu yang harus dilakukan penyesuaian. Ada lagi yang pakai keramik. Jadi ininya pakai keramik, dia pakai di sini. Jadi kalau ini nanti tinggal jadi lakukan penyesuaian terkait dengan apa? Ya keramik misalnya apa? Misalnya kayak keramik itu kayak apa?
kamar mandi, dia kan pasti pakai keramik kan. Berapa ya keramik, berapa meter lari. Tapi meter larinya hitungannya berapa? Berarti dikali dengan 3,5 meter. Jadi anggapannya seperti itu. Berarti dia kalau misalnya cuma keramiknya sekian meter persegi, coba tingginya berapa? Full apa enggak dalam satu kamar mandi gitu. Dan itu kan dia berpengaruh nanti. Jadi berpengaruh ke sini sama berpengaruh ke satunya lagi di sini. Jadi gitu ya, Mbak, terkait dengan penggunaan tadi, penggunaan terkait koefisien. Biasanya kami penilai itu menggunakan dua yang terkait dengan material yang tadi di tabel, satunya lagi terkait dengan ininya, terkait dengan fisiknya. Masih ada yang lain, silakan. Gitu ya, Mbak? Mbak, Pak, saya izin bertanya lagi, Pak. Boleh. Yang Ya. tadi itu saya sudah paham, Pak. Itu kan, misalnya kan berarti tinggi dinding saya kan 4 meter ya, Pak. Nah, ternyata setelah dipasang langit-langit, Pak, itu tuh tingginya jadi 3,5 yang di dalam, Pak. Soalnya kan kalau ukiran langit-langit tuh kalau masih di kampung tuh ada yang kayak berjenjang-jenjang gitu, Pak. Jadi tuh kayaknya dia jadi 3,5 jadinya, Pak. Itu berarti nanti perbedaannya nanti di masalah bawahnya saja, Pak. Yang 3,5 untuk di dalam, terus panjang dinding luarnya yang 4 meter untuk di luar, seperti itu, Pak. Ya, dilihatnya di sini, nanti dilihatnya di sini. Asumsi dasarnya kita lihat yang dinding penghitungannya seperti apa gitu. Ya, kalau cat bisa aja nanti berpengaruh. Kalau itu 3,5 berarti nggak ada masalah ya. Cuma nanti cat bagian luarnya yang mungkin akan berbeda kalau catnya. Tapi kita lihat asumsi dasar yang dibuat di sini. Tadi struktur dinding. Nah, cara penghitungan dari dindingnya gimana sih? Gitu nanti kan di sini ada. Untuk kategori dinding satu adalah ini. Terus tinggi dinding, harusnya ada tinggi dinding dihitungnya ada. Saya lupa nih. Di bagian manakah saya? Yang saya pilih ini. Di bagian manakah dindingnya? Oke, yang mana tadi? Nah, nanti dia penghitungannya di mana sih untuk yang satu sisi sama dua sisi? Ini harusnya ada nih. Saya lupa di mana nih penghitungannya nih. Dinding 1,5, tinggi dinding kategori 1 3,5. Jadi memang asumsinya agak berbeda ya. Jadi kalau bilang 3,5 itu dari yang kelihatan ya, yang kelihatan kalau nggak salah. Jadi saya biasanya nggak karena saya nggak bongkar ya. Kan saya nggak bongkar biasanya kalau misalnya melakukan penilaian, saya melihatnya itu tinggi dari lantai sampai dengan plafon, sampai dengan langit-langit. Karena saya nggak buka dari langit-langit ke atas, saya nggak lakukan pembukaan. Jadi kalau misalnya dia 3,5, saya nggak melakukan penyesuaian baik dinding maupun yang di pelapis maupun yang di struktur dinding, saya nggak lakukan penyesuaian. Kenapa? Karena memang saya nggak, ketika kita melakukan penilaian tadi ya, seberapa detail biasanya kalau kami kan melakukan penilaian biasanya sifatnya massal ya, kadang ada yang massal banyak banget tuh. Nggak sampai kita bongkar langit-langitnya dari langit-langit sampai dengan struktur atapnya. Artinya kalau dia satu lantai, 2 lantai, maka di bawah sampai dengan beton atasnya berapa, itu saya nggak buka. Ya, yang perlu diingat juga, saya juga kalau misalnya saya asumsikan bahwa dinding itu saya anggap sampai dengan di atas langit-langit, kita tidak pernah bisa memastikan di atas langit-langit sudah diplester atau enggak. Ya, biasanya kan enggak diplester ya, karena padahal pekerjaannya yang dianggap di sini, lihat nih, pekerjaannya, bentuk pekerjaannya apa? Pertama, pekerjaan plester dua sisi, kanan kiri ibaratnya kan. Artinya karena saya nggak bisa membuka langit-langitnya saya, ya, saya nggak bisa buka langit-langitnya saya misalnya, atau langit-langit yang akan saya menilai, maka saya nggak tahu sebenarnya di atas langit-langit ini dia diplester atau enggak. Maka saya asumsikan tingginya itu yang saya hitung adalah yang dari lantai sampai dengan langit-langitnya tadi. Karena jenis pekerjaan yang dihitung dalam hal ini adalah selain pasangannya itu ada plester kanan kiri, ya. Sampai dengan untuk yang kusen-kusennya, berarti kan lihatnya dari situ juga. Oh, dia sudah dibilang proporsional, jendelanya nggak terlalu lebar karena dia berpengaruh nanti ke dinding juga kan. Jadi berarti kan gitu ya Mbak ya. Jadi yang lihat di sini kalau kita melihat asumsinya adalah
pekerjaan dua sisi, material untuk yang plasternya, untuk satu sisi untuk yang material 3 dan 5-nya. Itu kan nggak mungkin saya lihat setelah di atas langit-langit. Berarti penghitungan yang di dalam, yang tadi ya, yang kita ngelihat di sini, maaf, sorry, yang di sini, ya dinding ini, kalau dia udah 3,5, saya nggak melakukan penyesuaian ini. Ya karena saya nggak tahu, saya nggak buka ya, saya nggak buka detailnya. Tapi untuk cat misalnya, di luar ketahuan nih, oh bahwa catnya, bisa berpengaruh ke catnya. Ini bias sih memang, beberapa kalau dibilang bias banget ya, iya memang agak sedikit bias. Makanya pintar-pintarnya si penilai nih gitu, melihat data yang ada. Ya kadang-kadang sifatnya memang general, makanya dibilang banyak banget adjustment. Biasanya di sini makanya adjustmentnya seperti apa. Atau mungkin saya berasumsi lagi di sini bahwa tadi, kalau saya asumsi bahwa itu semua sampai atas, itu saya plaster dan saya aci semua misalnya, itu berapa. Tapi kalau cuma sebagian berapa. Jadi biasanya untuk penghitungan dinding, yang di sini, kalau fisiknya nggak kelihatan, dia nggak melakukan penyesuaian. Kalau fisiknya nggak kelihatan ya Mbak. Kalau fisiknya kelihatan, dari 1 sampai atas kelihatan, ya tingginya 3,5 misalnya, atau kurang dari 3,5, atau lebih dari 3,5, maka baru lakukan penyesuaian yang di sini. Terus kalau yang di pelapis ini gimana? Ya mungkin nanti yang pelapis di dinding luarnya ini, yang kita lakukan penyesuaian. Di fisiknya sini kita lakukan penyesuaian. Gitu ya Mbak ya. Jadi karena kita mengacu ke pekerjaannya yang dianggap di sini. Bagian termasuk komponen ini adalah ya, pekerjaan pasangan, artinya tingginya tadi, batu batanya, plaster 2 sisi, ya, kolom praktis, tiang harus gindai segala macam. Ya. Jadi pekerjaannya dianggap di sini. Karena nanti berpengaruh pasti nih, berpengaruh terhadap kalau kita melihat pasti ke langit-langitnya. Jadi kalau misalnya, kalau saya sendiri saya nggak bongkar sih. Jadi saya lihat secara real, makanya tadi saya dari lantai sama dengan langit-langit yang kelihatan, dihitung aja. Gitu Mbak. Makasih Mbak Putih. Ya, sama-sama Pak. Makasih Pak, sudah paham Pak. Ya kan. Untuk yang panjang dinding dalam sama luar Pak, sebelumnya boleh saya share screen dulu Pak, biar ada gambarannya gitu. Oke. Silakan. Belum bisa nggak? Bisa, sebentar Pak. Ya, silakan. Nah, misal apakah sudah terlihat Pak? Belum. Pak, jadi untuk yang lebar dinding dalam itu yang bagian dalamnya Pak ya? Jadi misal ini tuh yang dihitung bagian dalam ini, terus ada yang ini, terus ini Ya. gitu Pak? Ya. Oke. Jadi Berarti lihatnya. kalau rumah pada umumnya kayak rumah-rumah gini tuh kecenderungannya lebar panjang dinding yang dalam itu lebih besar daripada yang luar. Benar. Karena yang dalam. Oke. Siap Pak. Dilihat di panjang dinding dalam. Nah ini yang saya belum pastikan ya. Apakah dindingnya satu sisi apa 2 sisi? Kalau saya sih masih satu sisi ya. Nanti coba lihat nilainya membesar apa enggak. Karena saya udah lama nggak menggunakan DKPB ya. Ntar baru juga saya harus, nanti saya akan konfirmasi ulang ya. Artinya penggunanya masih sama nggak dengan yang DKPB sebelumnya gitu. Yang terbaru saya belum dapat petunjuknya. Kemudian yang punya juga yang biasa ngitung lagi pemain pindah. Saya belum nanya ke beliau, belum sempat nanya ke beliau ya. Jadi sebenarnya kalau dinding luar, kalau ini kayaknya rumahnya kan couple ya. Ini yang sebelah sini kayaknya kalau kanan kirinya ada rumah, nanti dinding luarnya cuma ngeliatnya. Ya, ada nggak? Nggak ada Pak. Nggak ada. Berarti dinding luarnya ada. Ini berarti ngacu pelapisnya. Ya. Pelapisnya kita lihat pelapisnya. Nah, gimana? Enggak Pak, lanjut dulu Pak. Oke. Jadi yang perlu dibedakan antara pelapis dinding luar sama material dinding luar itu beda ya. Jadi kalau dilihat tadi yang ditanya Mbak Putih terkait di atas, ya itu terkait dengan dinding, material dinding. Material dinding itu asumsinya sudah berpengaruh, dia itu tergantung dari jenis bangunannya. Ya bangunan tipe 11, 12, 13, 14, dia terpengaruh, material dindingnya terpengaruh dengan jenis bangunannya. Karena kalau tidak diasumsikan ketika dia bangunannya rumah, ya maka dibilang jarak antar kolomnya itu maksimal misalnya 6 meter atau lebih dari 50% itu di bawah 6 meter, maka dia mengasumsikan itu bangunan dengan banyak ruangan. Berarti banyak ruangan, berarti banyak apa? Banyak dinding. Makanya dia berdasarkan fokusnya ke luas, jadi generalisasi. Bukan terhadap
meter larinya, enggak. Tapi kalau pelapis dinding itu berdasarkan meter larinya. Ya, meter larinya yang dicat misalnya, meter lari yang dilapisi apa, ada keramik dan sebagainya. Bahkan kalau saya biasanya kamar mandi saya hitung juga gitu. Ada keramik kalau mau detail. Tapi biasanya saya juga nggak terlalu sampai dengan detail seperti itu ya. Kalau misalnya nggak terlalu signifikan saya nggak hitung. Ya nggak terlalu signifikan nggak hitung gitu misalnya. Atau kalau misalnya memang signifikan banget, misalnya berpengaruh misalnya dindingnya keramik kualitasnya bagus atau marmer, baru saya mulai hitung di sana. Tapi kalau misalnya enggak, hampir dengan pelapis dinding lain, bahkan mungkin lebih mahal pelapis dinding lain, maka saya menggunakan itu. Jadi di sini kalau lihat di gambar ini, dihitung lagi nanti dinding dalamnya berapa, nih kok 5,5, kan, tambah 3, tambah berapa, gitu. Modelnya seperti itu, dihitung aja. Nanti ketemu berapa. Oke. Nah, tadi kan Mau bertanya lagi Pak? Silakan. Misal Pak, untuk menghitung yang dalam, apakah sisi yang di sini, yang di ruang keluarga sama di dalam kamar tuh dihitung lagi Pak? Iya, hitung lagi. Oh gitu. Nah, kalau asumsi yang, karena dilihat tadi yang rumah 500 itu dindingnya dinding dalam, dinding luar sampai 600 ya. Iya. Nah, 600 meter lari kan, bayangin 600 meter lari, bukan persegi dia, pakai meter lari dia. Jadi bisa dibayangkan ketika... Sebenarnya Pak, meter lari sama meter persegi itu bedanya apa ya Pak? Kalau meter persegi kan, meter persegi berarti kan dua sisi, atau dua dimensi, panjang kali lebar. Ya. Nah, kalau meter lari tadi, ini berarti 5,5, karena asumsi tingginya berapa? 3,5. Ya kan? Asumsi tingginya kan 5,5 yang misalnya yang bagian ini, yang bagian atas ruang tamu nih ada di sisi kanan 5,5 ya. Ini 5,5 itu meter lari. Ya, ini 5,5 meter lari. Kalau meter persegi 3 meter saja gitu. Ya, meter aja. Dibilangnya meter lari kalau dibilang di penilaian kami bilangnya meter lari. Pagar berapa meter lari gitu. Tinggal tingginya berapa gitu. Jadi hitungannya juga kayak misalnya di BMN juga sama. Pagar itu meter, tapi sebenarnya kan dia meter persegi. Ya, tapi dia dihitungnya di sana meter lari. Gitu. Artinya ngelihatnya dari satu dimensi aja, bukan dua dimensi. Karena ada standarnya, kalau ini tingginya distandarkan berapa? 3,5. Berarti kita cuma fokus bukan di tingginya lagi, tapi di misalnya dengan itu lebarnya, di lebarnya aja yang dia fokus. Maka dibilang berapa meter lari kalau yang kayak gini, gitu ya. Oke, silakan Mbak, yang lain. Ya. Izin bertanya Pak. Oh Pak, misal di atas tanah itu ada 2 bangunan, itu berarti kita membuat 2 penilaian bangunan gitu ya Pak? Ya, kertas kerjanya 2. Gitu misal. Ya, kertas kerjanya nanti dibikin 2 ya Mbak. Nah. Silakan ada lagi yang lain. Siapa? Terima kasih. Izin bertanya, akan di daftar yang komponen materialnya itu ternyata ada material yang nggak ada gimana Pak? Karena kan di sini saya lihat ya Pak, kalau misalkan di rumah saya itu kan depan rumahnya tuh kayak di plester, tapi ada rumput-rumputnya gitu Pak, kotak-kotak gitu. Nah itu kalau misalkan nanti kita sesuaikan sama yang di tabel komponen material itu nggak ada gimana Pak? Rumputnya kotak-kotak maksudnya apa? Jadi di plester cuman pinggirannya tuh rumput gitu Pak. Ditanemin? Iya, ditanamin rumput. Plasternya saja, jangan rumputnya. Berarti dia tanpa material, dia pakai plaster aja tanpa material dinding pelapis. Ya rumputnya kita yang pengarasan itu ya Pak? Iya, pengerasan biasa. Jadi dia cuma pelapis dindingnya ya pelapis dinding plesteran aja, tanpa ada cat, tanpa ada apa gitu. Kalau memang, biasanya nggak masuk ya. Coba lihatnya di sana, coba di materialnya kita coba lihat dulu. Jadi kalau misalnya yang sifatnya unik rumput, kita berarti menghitung rumputnya. Nah, kalau memang bisa tahu harga rumputnya ya bisa. Tapi biasanya sih kalau kayak gitu karena rumput bukan dari penghitungan ini ya, hanya estetika saja, itu biasanya nggak dihitung. Ya, dia ngitungnya ya dia pakai material dinding apa, pelapisnya, ada catnya nggak ada catnya, berarti kita nggak lakukan penghitungan. Karena plesteran itu masuk dalam penghitungan untuk yang dinding, bukan di pelapisnya. Itu ya Mbak ya. Itu Mbak Nabila. Jadi itu mungkin jawaban yang dari saya. Ya, ada lagi Mbak? Itu bukan yang pengerasan ya Pak? Coba nanti di material saya coba lihat lagi. Di material pelapisnya itu nanti. Itu kan dinding atau di bawah Mbak? Dinding kan?
Kita lagi bicara Di dinding ya? bawah, Pak. Oh, di bawah. Yang halaman, iya. Oh, di bawah perkerasan. Oh, tadi Iya, lagi Pak, bahas dinding, makanya ada perkerasan. Perkerasan berarti tinggal pakai yang di sana ada beton tabel tulang biasanya. Kalau perkerasannya. Oh, berarti cukup kita perhatiin ininya aja ya, Pak ya, plesterannya aja gitu ya. Plesterannya. Tapi memang di bawah pakai apa nih modelnya? Saya nggak tahu apa bisa pakai perkerasannya seperti. Makanya gimana? Ini bagian apa sih, Mbak? Kalau boleh tahu? Ini Pak halaman di depan. Halaman. Terus di plester. Kan biasanya kan orang pakai paving block ya Pak, tapi kalau saya tuh di plester gitu. Terus di apa namanya? Iya, pinggirannya tuh pakai rumput Pak. Pinggirannya pakai rumput. Yang rumputnya berarti luasannya nggak dihitung. Fokus di perkerasannya aja. Jangan lebih tinggi. Jadi iya Pak. Fokusnya pada yang beton tabel tulang. Beton tulang sebenarnya itu yang dalam tanda kutip ya, itu perkerasan biasa. Artinya dia cuma tanpa ada struktur besinya di sana. Ya. Ada atau yang model kayak grass block, tahu nggak grass block yang modelnya ada bolong-bolongnya, tahu nggak? Nah itu ada juga yang grass block. Nah, tapi dia modelnya juga kayak paving block, tapi dia yang berlubang-lubang tuh biasanya. Ya penyesuaiannya seperti itu. Nah. Ya. Makasih Pak. Ya, makasih Mbak Nabila. Yang lain? Tadi kalian masih dinding, makanya saya bingung. Dinding kok ada ininya gitu ya. Jadi memang harus spesifik. Nanti kita lagi bahas apa perkerasannya atau apanya. Kalau ada dua rumah dua bangunan dalam satu tanah, berarti dia punya dua kertas kerja penilaian bangunan. Ketika misalnya nanti ada dua lantai dalam satu kerja, ada satu lantai, ada lantai dua, lantai satu, lantai dua nanti ada penyesuaian terkait dengan lantai tadi 1, sekian itu ada penyesuaiannya juga. Ya, memang agak apa ya? Nanti banyak dari kalian yang ini penyesuaiannya gimana ya, gitu. Nggak apa-apa, nanti kita banyak diskusi di sana ya, di sana terkait dengan penggunaan kolom ini. Nanti kalau saya juga perlu konfirmasi nanti ketika yang sifatnya khusus saya perlu konfirmasi sama pembuatnya. Yang saya udah lama nggak pakai. Untuk yang terbaru ini juga saya baru dapat bukunya tapi belum dapat penjelasannya. Ya udah dapat daftarnya yang seluruh KPKNL seluruh Indonesia itu, tapi penjelasannya saya belum dapat karena tiap tahun generalisasinya kadang berbeda. Ya tiap tahun kadang generalisasinya berbeda. Itu yang masih saya belum dapatkan. Nah mungkin kalau adik-adik lihat dulu, coba pakai yang tadi ya, kolom terkait dengan ini. Dia fokus di sini dulu ya. Adik-adik misalnya mau 2 lantai ya, bisa saja misalnya di sini lantai 1 misalnya saya buat, atau di sini lantai 1. Misalnya itu dibikin lagi di sini lantai 2, tapi di copy paste aja semuanya dulu. Nah, nanti insert di lantai 2. Nah, ini di copy paste lagi aja struktur ini. Nah, ini copy paste lagi. Di copy paste lagi ke bawahnya, di insert di sini ya. Jadi nanti ketahuan insert. Copy. Jadi insert di sini. Kenapa malah kayak gini? Ya nanti. Nah, ya nanti di sini ya modelnya nanti ada jumlah lantai 1, jumlah lantai 2 gitu. Jumlah lantai 1 ini kan A1, A2 ini hasilnya kayak gitu, A1, A2. Jadi kalian hitungnya nanti lebih enak ya, lebih enak lantai 2-nya apa, dalam meter struktur bawahnya. Berarti kalau lantai 2 dia nggak ada struktur bawahnya, misalnya tidak ada. Ya, bawahnya, berarti sini 0. Ya, ini juga 0. Ya. Tinggal kayak gitu aja ya. Jadi dibuat kalau 3 lantai tambah lagi 1 lagi ya. Berarti di sini mungkin PLN nggak ada karena ngikut lantai 1. Tapi contoh di rumah saya itu di atas saya bikin 1 saluran PLN lagi. Jadi saya punya 2 saluran, 1 di bawah, 1 di atas. Yang di bawah itu Pasabayan, yang di bawah itu Prabayar.
yang di bawah pasca bayar, yang di atas prabayar. Jadi tidak menutup kemungkinan di atas juga ada pemasangan baru lagi, biaya penyambungan baru lagi untuk PLN-nya. Ya, jadi enggak apa cuma di bawah aja, siapa tahu beda cuma di PLN misalnya saya punya 2, sampai rumah saya itu punya 2, seluruh aliran atas sama aliran bawah, dan penyambungannya pasti kan kosnya beda, kos yang bawah berapa, kos yang di atas berapa, ya ada tarifnya. Kalau ada yang misalnya mau update, benar-benar mau update PLN biaya penyambungan, kalian cari aja tarif penyambungan PLN di kota kalian, pasang nilainya di sana, ya, nilainya pasang di sana. Nanti jumlah di sini dibuat lagi, misalnya jumlah lantai 1, di sini lantai 2, lantai 2-nya dibuat. Penyajiannya setelah kalian, misalnya lantai 2 kan harus dikali koefisien misalnya. Koefisiennya mau taruh sini juga nggak apa-apa, koefisien penghitungan lantai 2 di sini. Misalnya ada koefisien penghitungan lantai 2, nilai lantai 2-nya berapa, hasil lantai 2. Nah, biar tidak langsung misalnya berapa persen untuk bangunan tipe 11 per 12, terus nanti totalnya berapa, strukturnya bangunannya secara umum baik atau enggak, nanti lihat di table ya, yang sesuai dengan tadi ya, tabel untuk yang PMK-nya. Dilihat di sini, saya simpan di mana? Ya, pertanyaan lagi silakan, sambil bisa lihat di sini. Jadi kalau misalnya nanti adik-adik menilai, jangan lupa untuk yang terkait dengan penyusutannya ini, dengan ASE 04-nya. Di tabel ini ada kelihatan cara penghitungan umur efektif, ada rumusnya juga di sini. Kalau ada renovasi, cara menghitung penyusutannya seperti apa? Sebagai contoh saya berikan di sini. Nanti, ya, misalnya ada bangunan, ya, punya adik-adik misalnya dia itu dibangun tahun 2010, renovasi di tahun 2015. Tahun nilainya 2021 ya. Berarti tahun penilaian dikurangi dengan tahun bangunnya, ya, ditambah 2 kali tahun penilaian dikurangi dengan tahun renovasi bagi 3. Namanya umur efektif. Nah, umur efektif ini yang dipakai untuk menghitung di sini tabelnya. Jadi kalau kondisi 11, 12, 13, 14 misalnya, umur efektifnya ketemu tadi, walaupun dia harusnya secara umum tahun dibangunnya 2010, tapi ada renovasi 2015, sekarang dinilai tahun 2021, anggap aja umur efektifnya sama dengan 8 misalnya. Terus harga per meternya itu lebih dari 1.500.000 misalnya. Maka nanti 8 kondisinya apa? Baik sekali misalnya. Berarti dia penyusutannya 15%. Ya. Jadi dia 15% angkanya di sini. Jadi kalau kondisi baik sekali, dia maksimal penyusutan cuma 15%. Ini tabelnya ada, ya. Tabelnya ada. Jadi cara penghitungan umur efektif. Jadi dia harus dicari umur efektifnya. Kalau selama nggak ada renovasi, umur efektif sama dengan usia bangunannya. Tapi kalau ada renovasi, maka cara penghitungan umur efektifnya lewat sini. Ya. Jadi lihat kan ya. Terus untuk restorasi, ya tinggal dilihat tahun restorasinya. Jadi tahun nilai tahun restorasi. Restorasi semuanya dibongkar gitu kan. Semua dibongkar, di penyempurnaan struktur ya. Secara umum nggak cuma renovasi yang mungkin ada perbaikan struktur atap, struktur bangunan ya. Di rumus yang ini. Jadi ini cara penghitungannya sebelum kita melihat tabelnya. Jadi ini cukup lengkap kalau yang DJKN ya, komplit. Ini juga ada secara perhitungannya. Ini ada data, contoh bangunannya apa, terus dia menggunakan apa, cara penghitungannya. Bisa copy paste yang ini misalnya, ikut aja partainya. Nah, mau strukturnya kayak gini bagus juga, A, B, C, D, nanti bisa A1, bisa A1, A2, perhitungan NRC, lantai 1, koefisiennya 0, 1 ya, dan lantai 2 koefisiennya 1, sekian, jumlah B berapa, biar tidak langsung ikut kayak gini bagus nih, ya, ikut kayak gini bagus juga. Jadi penyajiannya
ada yang tadi modelnya di ini, tapi yang jelas harus paham dulu bahwa ini satu lantai, kalau 2 lantai gimana? 2 lantai tinggal disusun lagi untuk komponen-komponennya. Ya. Nah, di coefficient adjustment malah sampai 3 dia, 1, 2, 3. Saya nggak tahu nih apa nih. Saya nggak tahu nih apa. Adjustmentnya dia ada 3 nih. Untuk yang genteng tanah liat, coba lihat genteng tanah liat, saya nggak tahu. Dia punya 3 penyesuaian. Kenapa dia genteng tanah liat? Oh, ada atapnya. Berarti selain dia ininya ada atapnya. Atapnya 45 derajat, ada penyesuaian juga kayaknya. Ada penyesuaian juga. Ya. Dia ada koefisiennya, ada dia juga koefisien yang lain, kayu juga ada dia. Nih ada penyesuaian lagi 1,285. So, biasanya cuma sampai 2, ini sampai 3 ya. Ya. Tapi disesuaikan nih ya. Jadi coefficient adjustment tuh kadang beda-beda nih. Ada kalau saya tadi fisik, satunya lagi dari material. Ya, ini saya nggak tahu nih yang ini pakai apa lagi. Ini ada tiga jenjang nih, ada penyesuaiannya. Ada fisiknya, mungkin ada fisiknya, ada materialnya, satunya lagi yang di titik ini adalah yang terkait dengan tadi apa kemiringan dan sebagainya. Kalau lihat di sini, di dinding juga ada, apa? Struktur atap sama struktur, jadi struktur atap dia lakukan penyesuaian, atapnya juga dilakukan penyesuaian. Jadi dua penyesuaian di atapnya. Saya nggak tahu nih penyesuaiannya, coefficient adjustment ada lagi. Terus ada lagi untuk dinding dia ada penyesuaian 1,143, ini kayaknya material. Ya, di materialnya dia ada kayak. Ya, jadi ini banyak yang model kayak gini, ada keterangan unit, ada keterangan apa ya. Jadi nanti tinggal dilihat di sini untuk terkait ini. Ini contoh catnya 130 meter lari, cat M1 dengan jualnya 70 meter lari dikali ya koefisiennya seperti apa. Nah di SE ini sebenarnya udah cukup komplit ya terkait dengan penggunaan DP-nya. Saya sudah berikan panduannya juga. Ada pertanyaan ke saya ininya. Nah besok ketemu nih, hitung tapi Pak butuh apa ya. Terus kondisi baik, kondisi sedang sekali itu seperti apa. Jadi ini terbengkalai, tidak terawat, jadi kemarin masih dipakai tapi tidak terawat, yang cukup terawat, kerusakannya apa aja. Ya karena rata-rata mungkin di kondisinya B sama BS lah, nah, mungkin kondisi sedang juga ya, atau sedang ya, biasanya kalau kontrak sedang biasanya. Tapi kalau misalnya ditinggali rumah sendiri jarang lah, kondisinya paling antara 2 sama 1. Diharapkan paling baik atau baik sekali. Oke, ada pertanyaan yang lain lagi, silakan. Cukup jelas ya? Bapak boleh buka yang Excel-nya tadi, Pak? Yang Excel-nya ya. Oke. Nah, jadi Excel-nya bukan panduan ya, maksudnya itu cuma contoh aja. Nanti kalian bisa ngikut yang SE-nya, nggak apa-apa ya? Ya. Oke, silakan. Mau tanya yang bagian instalasi listrik gitu, Pak. Oke. Oke, kalau yang lampu dalam itu kan 50 titik. Oke, berarti unitnya kan ada 50 buah gitu kan maksudnya. Ya. Kalau yang lampu luar 12 titik itu 2. Itu maksudnya cara pengisinya itu jumlahnya gitu kan ya, Pak? Iya. Ini, jadi kalau lampu dalam itu kita bayangkan di kamar kita ada berapa titik? Itu kamar satu lampu ya. Iya. Nah, karena dia termasuk juga kenapa dibilang biaya, kan ada biayanya satu titik lampu berapa. Dia ada biaya kabel sama di perhitungan biaya kabel dengan rata-rata panjang sekian, karena dia tipenya rumah, kan dikira panjang kabelnya 6 meter misalnya. Dia pemasangannya, kabelnya sama materialnya. Ya. Jadi itu ngelihatnya di sana titik lampunya, bukan lampunya sendiri ya. Kalau lampunya bisa mahal, bisa murah. Karena ketika misalnya kita jual bisa diberikan atau enggak. Di titik lampunya, kita fokus ke titik lampunya, bukan ke misalnya ada lampu gantung, tapi kita fokus titik lampunya. Ya, stop kontak juga titik stop kontaknya saja. Nah, kalau stop kontaknya saya pakai itu Pak, satu titik ada dua lubang, dianggap satu titik, bukan 2 titik. Ya dalam satu titik ada 2 lubang misalnya, dianggap satu titik. Kenapa? Karena sebenarnya mengulur kabelnya antara 1-2 itu nggak
nggak terlalu ini ya, nggak terlalu beda ya. Ngulur kabel untuk satu lubang sama 2 lubang kontak nggak terlalu beda, karena di sini adalah ongkos pemasangannya, ya bukan cuma titiknya saja. Jadi kalau Pak, titiknya, ya. berarti beda dong jumlah titiknya biasanya dengan jumlah lampu yang ada di rumah ya kan Pak? Gini, jadi kalau lampu lihat titik lampunya, ya kan? Karena untuk titik lampu itu sebenarnya fokusnya, misalnya nih satu saklar di ruang tengah dia bisa menghidupkan 2 lampu. Kalau kalian masang lampu itu pasti butuh tetap 2 kabel. Nggak mungkin cuma butuh 1 kabel untuk 2 titik lampu, walaupun saklarnya posisinya satu tempat ya. Mana titik lampunya? Karena kabel yang dibutuhkan berbeda antara 1 titik lampu dengan 2 titik lampu. Beda kalau 1 titik kontak dengan 2 titik kontak. Misalnya gini, dalam satu tempat, satu dinding, ada 1 titik kontak tapi dua lubang gitu. Itu cuma nambahnya cuma di ininya saja, kabelnya nambah nggak nambah kabel, cuma mungkin aku kan beli stop kontaknya yang lubangnya itu yang 2 lubang, tapi kabelnya gimana? Kabelnya tetap satu kan. Beda kalau ada 2 saklar di satu tempat, pasti dia akan ngulur kabelnya tetap 2. Kalau lampunya ada 2, nggak mungkin cuma 1. Karena dia nyalain satu biar satunya nyala, kabelnya kan berarti ada ya, benar nggak? Benar Pak. Nah itu maksudnya. Jadi yang stop kontak lebih ke posisi stop kontaknya, di satu kamar ada berapa stop kontaknya posisinya. Tapi kalau lampu, titik lampunya. Oh, oke Pak, makasih Pak. Nah, itu ya. Tadi Mbak Putih mau nanya apa tadi nih? Kopi, Pak. Oh, Mbak Popi ya, Mbak Popi. Pak Depa tadi. Oh, Mas Aljaris ya. Oke, Mbak Popi. Ada lagi yang tanyakan? Yang itu Pak, air Pak masih belum paham Pak. 10 titik, nggak tahu titik apa ya Pak ya? Atau Yang mana? Pak? Air. Yang sih, ya. Air ya, oke air. Air bersih 10 titik adalah kerannya dengan penampungan kalau punya bak. Jadi ada 1 keran punya bak, itu 1 titik dengan penampungan. Ya, kalau tanpa penampungan itu keran saja, titik kerannya saja. Nah, air berat itu adalah toilet. Ya. Yang air kotor berat sama biasanya air kotor ringan atau bukan ini fluid drain. Jadi dia lihatnya kalau yang air berat itu kalau dalam kamar mandi biasanya satu-satu. Kecuali punya urinoir. Kalau urinoir berarti dalam misalnya dia punya toilet duduk sama urinoir sama satunya lagi fluid drain. Berarti dia air beratnya 2, fluid drainnya 1. Tapi biasanya yang umum dia punya 1 titik yang air kotor berat sama yang fluid drain. Biasanya rata-rata itu punyanya dalam 1 kamar mandi. Karena kita jarang ya di kamar mandi kita punya urinoir, jarang ya. Saya nggak tahu, mungkin ada yang seperti itu ya. Tapi rata-rata rumah dia punya. Jarang Pak. Ya, yang punya rumah biasanya 1 titik air berat, satunya lagi yang fluid drain. Ya. Jadi kalau yang air bersih itu kalau dia punya bak mandi maka masuk dengan penampungan. Kalau dia tidak punya bak mandi berarti dia tanpa penampungan. Artinya air kerannya saja, ya air kerannya saja. Jadi Pak, misal nih Pak, di dalam rumah itu ada 2 kamar mandi. Nah, masing-masing kamar mandi ada 1 kloset, Jadi nanti yang air kotor berat itu 2, terus fluid drainnya 2 gitu. Ya. Oke, siapa terima. Tapi fluid drain itu kan kadang nggak melekat di kamar mandi ya, kadang di semacam kayak teras dia ada fluid drain lagi. Nah itu juga dilihat juga. Yang dari atap itu ya Pak? Kenapa? Yang floor drain bisa yang dari atap itu dihitung floor drain juga nggak Pak? Yang biasanya air dari atap nanti kan biasanya ada paralon buat buang air ke bawah. Itu dihitung floor drain juga Pak? Bukan berarti ya Pak? Bukan. Kemudian terkait dengan pembuangan air misalnya yang tadi dari kamar mandi. Ya, wastafel, kamar mandi itu fluid drain tuh. Kalau yang dari dapur Pak? Fluid drain juga masuk kategori itu. Baik Pak, makasih Pak.
Ya. Mau tanya Pak, kalau misalkan ada keran kamar mandi kan Pak, yang misalkan langsung keran atasnya tuh shower gitu Pak, itu dihitungnya 1 titik ya Pak? 1 titik. Iya. Terima kasih Pak. Ya. Jadi kalian definisikan nanti coba kalau ada yang unik-unik ya, kita lihat lagi di sana. Ya. Sebenarnya ada satu lagi di sini. Kalau PDAM ya penyambungan juga dilihat ada nggak biaya penyambungannya ya. Berapa? Kalau misalnya nggak di situ nggak ada datanya di dalam DKPB, maka kalian cari data terkait dengan biaya penyambungannya, ya, biaya penyambungannya di sana. Jadi memang terus list sekering ya, sekeringnya itu berapa? Di rumah kalian rata-rata 1 ya, rata-rata 1 MCB biasanya kayak gitu. Punya saya ada paket ada 6 MCB di bawah, 1 di atas. Tapi sebenarnya perumahan itu kalau yang sampai dengan 6 MCB pun hitungnya sebagai satu sekring dianggapnya. Itu paket ya, paket. Ini untuk beda nanti kalau misalnya yang sifatnya sudah gede ya. Nah dia ampere meternya juga gede banget ya. Cara ini. Punya saya sih saya hitung sebagai tetap 1 titik. 4 grup 1 titik gitu. Jadi masing-masing nanti karena dia di penggunaan satu-satu nggak sampai 11 atau 12 sebenarnya secara listrik ya kita paham lah nggak mungkin sampai 18.000 ya. Saya nggak tahu sih kalau rumah adik-adik berapa. Saya cuma bawah tuh 2.200, saya atas 1.300. 2.300 sama 100, 1.300 kalau nggak salah di atas. Jadi kalau saya masuk 2 titik ya, 2 titik untuk sekeringnya tetap 2 titik karena memang di bawah sendiri, di atas sendiri. Nah kalau ini rata-rata mungkin 1 titik walaupun 2 lantai, cuma di 1 aja saluran air listriknya biasanya 1 aja di 1 grup. Ya. Berapa 4 grup atau enggak rata-rata ya tinggal aja dilihat ada berapa yang bisa dicetek-cetek tuh, tahu nggak listriknya itu? Kalau cuma 1 di rumah ya cuma 1 grup nggak ada. Kalau saya di luar ada, di dalam ada. Ya di dalam sampai pisah lagi ada yang kabel untuk stop kontak sendiri, sekering stop kontak, sekering untuk air, sekering untuk lampu, sekering untuk AC. Ada 4 ya, 4 sekring, tambah lagi sekring untuk atas. Di atas itu juga dia bisa, dari bawah bisa supply langsung ke atas juga bisa. Tapi di atas sementara kan saya punya, jadi saya bisa saya matiin. Itu tujuannya nanti kalau misalnya ada pemadaman, karena aliran listriknya berbeda, atas sama bawah, kalau atas nyala, ya kita tinggal aktifin yang atas. Bawah tinggal dinyalakan, bisa nyalur ke atas juga. Tapi nanti stop kontak dan lain sebagainya mungkin bisa nyeglek ya, karena memang di atas itu cuma 1.300, di luar 2.000 something ya, 2.200 sama. Jadi nanti dilihat juga di kalian ya, selain dengan ininya. Jadi nanti bisa pakai yang di SC04, susunannya lebih bagus daripada ini ya. Ini udah walaupun dia mungkin lama tapi ternyata bagus. Buat saya sih lebih terorganisir yang sana, yang di atas daripada yang di SC04-nya itu daripada ini ya. Jika kalian bisa menggunakan penyesuaian bisa, kalau saya sih lebih 2 ya, fisik dan koefisien adjustment fisik sama yang material ya. Material berarti yang di table atau mau material dulu baru fisik, saya nggak terlalu ini ya. Harus material dulu apa fisik dulu, jangan ditanyakan itu. Intinya sama-sama ya. Material juga bisa duluan atau mau fisik duluan ya nggak apa-apa, diseragamkan saja kalian. Oke, silahkan. Ya, silakan. Ada pertanyaan lagi? Moga-moga cukup jelas ya, walaupun ini memang dalam satu pertemuan kalau kita nggak nyoba, biasanya akan susah ya. Biasanya belum kebayang, tapi kalau udah mulai mengidentifikasi terkait dengan lantai 1 misalnya A1, A2, lantai 1 A1, lantai 2 mungkin A2 ya, kalian tinggal nanti perhitungkan poin-poinnya untuk biaya per meter persegi, cara ngitungnya gimana, terus penyusutan gimana ya, misalnya nanti untuk penyusutan ini misalnya hitung umur efektifnya dulu gitu ya. Oke, yang lain?
Ada pertanyaan yang lain? Belum mungkin, Pak. Oke. Jadi nanti walaupun pertemuan besok kita bahas, harusnya hari ini kan memang pendekatan pendapatan secara administrasi, tapi mungkin besok kita baru pendekatan pendapatan, tapi tidak menutup kemungkinan kalau yang pendapatan saya nggak terlalu menyentuh banyak ya untuk residensial, karena sebenarnya residensial cuma kalau saya lebih cenderung untuk pendapatan itu hanya terkait gym saja, dan sebenarnya dia sudah cukup ini ya, cukup familiar dengan gross income multiplier. Hanya memang fokusnya mencari datanya, kadang mencari datanya gimana nih Pak kalau gross income multiplier ya, memang agak susah ya kalau gross income multiplier. Artinya harus mencari data penjualan dan juga sewanya dari satu properti. Rata-rata susah dapat data penjualnya, sewanya gampang, tapi penjualannya gimana? Masa harus menilai lagi satu-satu. Nah itu yang memang agak sedikit berat ketika kita menggunakan gross multiplier dalam mencari gymnya, ya, dalam mencari gymnya. Kecuali memang punya ketemu paper terkait dengan gross income multiplier dari satu wilayah, nah itu lebih enak lagi sebenarnya. Jadi nanti tinggal mengacu ke paper itu sebenarnya untuk penghitungan di gross income multiplier. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin nanti dicoba saja untuk ininya. Excelnya mungkin kalau mau di-share yang tadi, saya share, tapi mungkin bagusnya yang malah kalau saya lebih prefer yang dari SE-nya saja, dari sana aja kan di reka ulang ya, penghitungannya seperti apa gitu. Jadi nggak, kalau tadi masih acak-acakan ya, yang malah yang dapat, yang punya saya malah lebih acak-acakan daripada yang di SE-nya. Tapi memang dulu karena saya cut ya, banyak yang di-cut di sana. Oke, dari saya, sebelum ini saya akhiri, mungkin saya akan mengabsen yang nggak berhasil atau yang belum absen ya. Mas Alfian Husain ada? Hadir Pak. Hadir. Mas Aljeris ada? Hadir Pak. Oke. Terus Mas Helmi ada? Mas Helmi? Di sini ada, tapi kemana Mas Helmi-nya ada? Mungkin kamar mandi atau jaringannya Pak. Oke, Mas Helmi-nya ada di nya. Terus Mas Hilal? Hadir Pak. Mas Rai? Mas atau Mbak nih? Raihan Maulidia Sandi? Mbak. Mbak ya, Mbak Raihan ada ya? Ada Pak. Oke, ada semua, yang lain udah absen ya. Jadi mungkin besok kita materinya terkait dengan pendapatan, tapi saya pikir saya ingin review untuk yang DKPB, adik-adik coba yang DKPB ini dikerjakan, artinya coba diidentifikasi dari tempatnya adik-adik dulu, diidentifikasi bahwa oh saya ini masuk ini dulu, angkanya belum masukin, nggak apa-apa, kita identifikasi dulu untuk bangunannya. Tapi kalau misalnya mau dimasukin gimana, boleh juga, nggak ada masalah ya. Dimasukin sampai dengan angkanya apa, nilainya kok jadi besar banget ya. Mungkin kita lihat penghitungannya ya. Dan ini memang kata saja bisa nanti salah satunya yang bisa adik-adik kumpulkan pada waktu untuk finalnya ya. Artinya bisa menggunakan ini atau metode yang lain. Ya. Jadi nggak harus cari sendiri ya. Ini bisa, oh saya pakai yang ini aja yang diajarkan Pak Edi aja yang kemarin. Atau pakai yang punya pajak ya, yang Excel yang sudah saya bagikan juga. Jadi dua sisi aja, nggak perlu dipertentangkan ya. Atau kalian misalnya uji dari yang pajak sama yang DKPB, dibandingin misalnya. Oh berbeda, nanti kita lihat ya. Ya karena penilaian masing-masing unik ya. Minggu depan karena kita udah dianggap 3 metode sudah selesai, 3 pendekatan kita udah selesai di pertemuan depan, maka pertemuan depan baru penugasan untuk menilai satu bangunan yang kelompok ya. Nanti saya bagi kelompoknya, bangunannya nanti mungkin saya akan nyari bangunan yang dijual belikan di mana di website, terus bisa ada ininya, ada apanya, ada semacam ini Google Street View-nya bisa memperkirakan di sana.
Nah, ini tambahan-tambahan terkait dengan jumlah ruangan dan lain sebagainya. Coba nanti saya coba lihat kalau misalnya dia, bayangan saya kalau misalnya ada keterangan 2 bedroom dan 1 kamar mandi, berarti kalian misalnya, oh Pak, datanya belum ada, berarti kalian ngarang-ngarang misalnya desainnya rumah ini seperti apa sih dengan 2 bedroom dan 1 kamar mandi misalnya. Tipe bangunan 50, berarti kalian pertama harus menggambarkan kira-kira bangunannya seperti ini, kira-kira misalnya. Jadi oke, bangunannya seperti dengan 2 bedroom dan kamar mandi. Kenapa saya bilang kayak gitu? Ini salah satu teknik juga. Tadi pada waktu kita misalnya melakukan survei lapangan, mengetahui data pembanding yang untuk kita tahu ada harga ini dijual, cuma mau tahu nilai tanahnya. Sementara kita nggak bisa masuk ke bangunannya. Maka biasanya kita dari luar ngitung rumah bangunannya itu berapa sih tipenya, terus perkiraannya bisa nanya-nanya. Tapi biasanya iklan itu ada keterangan 2 bedroom 1 kamar mandi, 3 bedroom 1 kamar mandi gitu kan, model kayak gitu kan. Nah, baru kita lihat hitung ya desainnya seperti apa. Kita kira-kira oh bangunannya tipenya mungkin kayak gini kalau tipikalnya kayak gini. Melihatnya dari luas bangunan dan keterangan 2 bedroom kamar mandi dan sebagainya. Jadi kadang kita nggak harus datang untuk yang model untuk tahu kita mau ekstraksi data nilai tanah ya. Kadang waktu penilaian saya pakai itu ngitung kira-kira nilai tanahnya sekian, dipakai apa nggak, bisa saya hitung dulu gitu, siapa tahu nanti saya butuh ya. Terus yang lain juga sama, paling enak sih kalau misalnya penilaian kita nggak perlu pakai ekstraksi, memang ada harga jual beli tanah kosong misalnya. Tapi kalau terpaksa pakai ekstraksi gimana tadi, jadi saya beri misalnya contoh ya, saya berikan satu bangunan kategorinya dia itu luasnya sekian ada, luas tanah sekian ada, terus ada juga pembagian ruangannya, ada berapa kamar mandi, ada berapa ruang, ada ruang tidur untuk yang kecil misalnya. Itu nanti dengan data itu saya mencoba men-sketch kira-kira bentuk bangunannya kayak gimana sih gitu. Karena sebenarnya tadi kalau dilihat yang berpengaruh gede itu apanya coba? Kalau misalnya men-sketch itu cuma kemungkinan cuma di mana? Di dalam yang paling besar itu apa? Di pelapis dindingnya ya. Karena saya nggak tahu benar-benar di dalamnya dindingnya seperti apa. Di sana saya mungkin akan agak sedikit kesulitan dalam menghitung pelapis dindingnya. Tapi kalau keramik biasanya bisa dilihat dari luar, keramiknya dia menunjukkan kualitas berapa misalnya. Titik lampu kita bisa asumsikan karena kita sudah membagi tadi titik lampunya sekian-sekian, dan lampu teras enggak misalnya, ada 2 titik lampu di luar. Jadi lampu di luar itu enggak cuma lampu teras, tapi lampu taman juga dianggap sebagai 1 titik, karena pasti di lampu taman butuh kabel khusus lagi untuk ke stop kontaknya dia ya. Jadi secara umum itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini ya. Silakan di pertemuan selanjutnya kalian mau langsung menggunakan contoh penghitungan rumah kalian juga nggak apa-apa, nanti ditanyakan. Tapi yang jelas kita masih punya sekitar, ini kita masih berarti pertemuan ke-9 ya, kita masih punya pertemuan, ada 5 pertemuan lagi, mungkin 3 terakhir nanti untuk yang presentasi kalian melakukan penilaian. Jadi 2 pertemuan selanjutnya saya alokasikan untuk membahas terkait dengan ini tugas final kalian. Di 2 pertemuan selanjutnya saya alokasikan untuk bahas itu. Jadi tadi biaya, mau menggunakan biaya, ngitung nilai tanahnya kemarin pakai data pasar, atau mau nanti total menggunakan pendapatan. Jadi 2 pertemuan setelah ini adalah membahas penugasan kalian kalau kalian menemukan sesuatu yang unik dalam melakukan penghitungan yang ada. Saya berikan kesempatan itu ya. Setelah itu tidak ada lagi pertanyaan terkait dengan penugasan final kalian setelah 2 pertemuan itu. Baik, kalian sudah mulai mengerjakan laporan penilaian kalian ya, untuk penugasan finalnya. Satu sisi di 3 pertemuan terakhir nanti ada penugasan yang sifatnya kelompok untuk melakukan penilaian ya. Nanti saya akan tunjuk acak di pertemuan pertama ya, pertemuan ke berapa tuh? Pertemuan ke 12, 13 dan 14 saya akan menunjuk kelompok secara acak untuk mempresentasikan hasil penilaiannya. Jadi penugasan saya berikan mungkin minggu depan, tapi minggu depan dan minggu depannya lagi kita bahas terkait dengan penggunaan 3 pendekatan dalam proses
penilaian yang ada dilakukan yang akan dikumpulkan dalam final, ya, dalam ujian finalnya. Jadi nggak ada lagi nanti setelah itu ada pertanyaan, Pak, kalau ketemu data kayak gini gimana, ketemu data kayak gini gimana, nggak ada. Jadi kalau final kalian sebenarnya udah enak ya, karena kertas kerjanya sebenarnya udah siap. Jadi nanti kalian bisa fokus ke yang lain, Ini udah selesai, tinggal nyusun laporan penilaiannya seperti apa. Untuk template saya serahkan ke adik-adik. Nanti saya berikan, yang pajak saya nggak punya ya, tapi kalau yang DJKN saya punya. Kalau yang pajak mungkin di kelas di dosen lain adik-adik udah dapat ya untuk konsep narasi yang menggunakan desain laporan penilaian di pajak. Untuk yang kantor penilaian publik ya kalian misalnya punya ya nggak apa-apa dipakai. Nanti saya yang punya DJKN terkait dengan laporan penilaiannya, aturannya seperti apa, contohnya seperti apa itu ada. Jadi nanti penyajiannya tergantung kalian. Tapi di 2 pertemuan ke depan kita fokus di kertas kerjanya. Gitu ya adik-adik ya. Jadi pertanyaan fokus di 2 pertemuan saya khususkan untuk membahas penugasan final kalian. Manfaatkan itu, ya, manfaatkan itu. Jadi kalau bisa kalian datanya lengkap, lebih enak lagi, ya. Oke, sampai di sini. Terima kasih atas kehadiran kalian, ya. Terus pertanyaan kalian. Nanti beberapa mungkin saya perlu konfirmasi karena kita belum menemukan satu kasus ya yang unik gitu. Kita belum, nanti saya belum konfirmasi. Tapi nanti ketika besok kita udah mulai menghitung, nah kalian ketemu yang unik-unik, boleh kalian nanti konfirmasi ke saya bisa melakukan konfirmasi ke yang baru ya. Karena saya belum dapat yang ini terkait dengan penggunaan DKWB yang terbaru saya belum dapat ya. Jadi apakah ada perubahan apa enggak? Kemarin sih masih awal sih nggak ada Mas, masih sama kok, untuk logiknya masih sama. Jenderal-jenderalnya masih sama, jadi kemungkinan nggak ada perbedaan antara penggunaan DKWB yang baru dengan yang lama gitu, karena yang baru secara umum formulanya sedikit berbeda tampilannya. Oke, terima kasih. Akhir kata tetap jaga kesehatan dari saya. Terus jangan sampai kayak saya ngedrop nih ya, ngedropnya cuma lumayan panjang saya ngedropnya nih. Bahkan sampai sekarang masih seperti ini ya, saya ngedropnya lumayan ini. Ya tidurnya cepat, koreksinya juga saya koreksinya masih mundur ya. Saya nggak boleh terlalu capek kayaknya, harus agak ngerem. Karena kemudian di kantor juga rapat karena sampai malam dan sebagainya. Ini juga lagi masih serak-serak kayak gini, masih batuk ya. Jadi saya mohon maaf belum bisa menyerahkan nilai mid secara tepat waktu. Tapi insya Allah sih nggak ada yang jelek banget ya. SWC saya sebenarnya nilai kalau penilaian penugasan saya itu antara 70 sampai 95, rata-rata di situ semua. Nggak akan ada yang kurang dari itu, atau yang lebih dari itu nggak ada. Jadi 70 sampai 95 itu biasanya angka dari saya. Kapan 70? Ketika sifatnya pencilan, artinya dia outlier dari teman-temannya bagus semua, misalnya ada satu orang yang ya standarnya di bawah teman-temannya secara rata-rata, biasanya sampai 70. Normalnya dia berapa? Normalnya sebenarnya ada di angka 75 dan 90. Itu normal, 75 dan 90 itu normalnya. Jadi yang dapat di atas 90 sama yang dapat 70 itu biasanya outlier. Outlier baik dan outlier jelek. Ya, jadi nggak ada yang di bawah itu, nggak ada. Ya, jadi rata di 75 sampai dengan 90 itu rata-ratanya. Nggak ini ya, nggak karena sifatnya penugasan dan bukan jawaban pilihan ganda, maka itu ya standarnya tergantung dosennya. Mana yang paling jelek dikasih apa ya. Jadi saya pakai standar tadi. Kalau ada outlier di bawah atau di atas, saya berikan di atas 90 atau di bawah 75 sampai 70. Itu outlier bawah. Dari atasnya di atas 90. Mungkin itu dari saya, dan dari awal saya sudah sampaikan bahwa itu tergantung dari yang lain. Ya, yang lain bagus semua ya kalian jelek ya mohon maaf gitu. Tapi kalau jelek semua ya, misal kalian jelek semua ya, saya nggak berharap itu ya, maka nilainya sebenarnya mengacunya ya tadi yang definisi normal aja, 75 sampai dengan 90 ya. Atau mungkin 85, tergantung dari nanti outliernya di mana. Outliernya di mana. Akan geser kemana, karena saya sebenarnya pakai distribusi normal untuk yang penilaian untuk yang model ini. Jadi mana yang datanya bagus itu yang paling tinggi, yang datanya
gelombang asal ya paling bawah. Apalagi tanpa sumber data, cuma ditulis saya di situ gitu. Ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga terus kesehatan ya, Adik. Berkasnya jangan keluar rumah dulu. Ini lagi kapasitas maksimal untuk rumah sakit dari kemarin. Banyak teman yang minta tolong misalnya ke istri saya untuk cari rujukan. Ya. Jadi rumah sakit lagi full di Jakarta, Tangerang Selatan, Jabodetabek lagi full semua. Satu pasien di Tangsel bisa aja nanti rujukannya bukan di Tangsel lagi, ke Bogor, ya, karena yang tersedia di sana. Hati-hati terus ya, Dede ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. izin meninggalkan room. Baik, Pak.